Bab 554, Penatua Kong. Yesis Hui berkata, Akademi Shrek akan bergabung dengan perang cepat atau lambat. Apa bedanya jika sekarang atau nanti? Lebih jauh, masalah ini jelas ada hubungannya dengan Shrek Academy. Menyerang Shrek Academy adalah opsi paling langsung dan efektif. Jangan bilang padaku bahwa kamu akan mengabaikan fundamental. Apakah Anda memiliki rencana yang lebih baik? Petik 2. Ketua Menteri berkata, kami sudah menduduki seluruh kekaisaran jiwa surgawi. Pada saat ini, konsolidasi adalah kuncinya. Kita dapat meminta Ratu Dewa Perang untuk sementara mengirim beberapa orang yang lebih kuat kembali. Kita dapat melanjutkan perang begitu kita mengurus hal-hal secara internal. Pada saat yang sama, kita juga dapat mengkonsolidasikan pemerintahan kita atas kekaisaran jiwa surgawi, dan menggunakan kekayaan mereka untuk melanjutkan penelitian dan pembuatan alat-alat jiwa kita. Stabilitas harus menjadi prioritas utama kami. Yang mulia, sangat penting untuk menstabilkan punggung kami. Tanpa permaisuri God War untuk melindungi Anda, saya sedikit khawatir tentang keselamatan Anda. Petik 2. Ekspresi Su Tianran sedikit berubah. Aku tidak membutuhkan seorang wanita untuk melindungiku. Saya memiliki Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Namun, kita perlu menemukan musuh-musuh ini di wilayah kita dengan cepat. Adakah yang punya rencana bagus? Petik 2. Dia mengalihkan pandangannya ke semua pejabat senior. Kebanyakan dari mereka diam. Yesis Hui berkata dengan dingin, Yang mulia, pendapat saya sepenuhnya profesional. Huo Yuhao mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menyembunyikan dirinya. Jika dia benar-benar berkultivasi menjadi titlet Douluo dalam beberapa tahun singkat, dia kemungkinan akan menjadi ancaman besar bagi kerajaan kita sebagai titol Douluo dengan jiwa bela diri yang paling pudar. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Kami bahkan belum menemukan alat jiwa tipe penyembunyian, jadi tidak mungkin bagi Shrek Academy untuk melakukannya. Menurut pendapat saya, pasukan insinyur jiwa yang menyelinap ke wilayah kami cenderung mengandalkan kemampuan penyembunyian Huo Yuhao. Jika kita menyerang Akademi Shrek, setidaknya kita akan memaksanya dan pasukan insinyur jiwanya mundur. Itu cara terbaik. Petik 2. Jika Yang Mulia ingin memerintah seluruh benua, kamu harus segera berurusan dengan Akademi Shrek. Konflik antara kami dan Shrek tidak pernah dapat diselesaikan. Seorang pemenang harus diputuskan. Jangan bilang kamu ingin menunggu sampai mereka menjadi lebih kuat. Selama permaisuri Dewa Perang dengan cepat menghancurkan kota Shrek, dunia para master jiwa pasti akan menjadi terpecah. Saya percaya bahwa dia bisa melakukan ini, mengingat kecerdasan militernya. Selama Yang Mulia setuju, saya bersedia memimpin Gereja Roh Kudus untuk berkoordinasi dengan permaisuri Dewa Perang. Petik 2. Ketua Menteri buru-buru berkata, Yang Mulia, Anda tidak harus melakukan itu. Yang Mulia, tidak akan ada kembali begitu Anda melakukannya. Jika Anda tidak berhasil, semua kemenangan kami sebelumnya akan sia-sia. Tolong pikirkan baik-baik. Kami berada dalam situasi yang menguntungkan saat ini. Yang terbaik adalah mengejar stabilitas. Petik 2. Yesis Hui akhirnya menjadi marah. Niat dingin dan sedingin es keluar dari matanya. Suhu di sekitarnya turun secara dramatis, dan dia melepaskan kekuatan penindasan yang menakutkan. Begitu Dewa Kematian marah, bahkan cuaca bisa berubah. Semua orang bisa merasakan aura mengerikannya, yang mengancam akan merobek tubuh mereka. Pada saat ini, Penatua Kong, yang telah berdiri di samping Su Tianran selama ini, mengambil langkah maju. Lampu hijau menyala di tubuhnya, dan kekuatan lembut menyebar. Itu mencapai ke arah Yesis Hui, berbenturan dengan auranya. Yesis Hui mendengus dingin, dan Penatua Kong juga sedikit bergetar. Meskipun dia sedikit dirugikan, dia tidak terlalu menderita. Penatua Kong menatap Yesis Hui. Dia sekarang langsung menghadapi Dewa Kematian Douluo. Keduanya mengadu aura mereka satu sama lain, dan mereka tidak menyerah sama sekali. Ketika Yesis Hui meletus dalam kemarahan, Ketua Menteri segera menjadi pucat. Namun, semuanya kembali normal setelah Penatua Kong bergerak. Penatua Kong tidak sepenuhnya kewalahan ketika dia menghadapi Dewa Kematian Douluo sendirian. Jika ini menyebar, itu akan mencengangkan dunia para penguasa jiwa dan insinyur jiwa. Yesis Hui mengerang, Kong Deming, apakah Anda benar-benar harus mengadu domba terhadap saya? Penatua Kong menjawab, ini adalah istana kekaisaran. Supreme Worshiped, tolong perhatikan perilakumu di depan Yang Mulia. Petik 2. Yesis Hui memutar kepalanya untuk melihat Su Tianran. Yang Mulia, apakah ini yang Anda inginkan?
Su Tianran batuk. Maha Penyembah, harap tenang. Saya tahu Anda hanya berpikir untuk kekaisaran. Namun, kita harus benar-benar merenungkan hal ini. Ini memiliki terlalu banyak implikasi. Di mana kepala militer? Petik 2. Kepala militer bergegas keluar dari sudut. Yang mulia, saya di sini. Katakan saranmu, tuntut Su Tianran. Ye Sishui berdiri di satu sisi dan diam-diam menatap Su Tianran. Dia menarik auranya, tetapi terus terlihat dingin. Dia merasa bahwa dia menyimpang dari kendalinya. Ye Sishui sangat tahu siapa Kong Deming. Dia adalah Master of Worship Hall of the Sun Moon Empire. Dia seperempat darah bangsawan, dan hanya setia kepada keluarga kekaisaran. Dia juga insinyur jiwa top di kekaisaran Sun Moon. Ya, insinyur jiwa terkuat di kekaisaran Sun Moon bukanlah dewa kematian Douluo Ye Sishui, tapi orang ini yang tampaknya lebih rendah darinya. Ye Sishui bahkan harus mengakui bahwa dia lebih rendah darinya. Kong Deming sudah berusia lebih dari 150 tahun. Dia adalah kepala semua insinyur jiwa kelas 9 di kekaisaran Sun Moon, dan pangkat 94 gelar Douluo. Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa ia memiliki jiwa bela diri kembar. Tidak hanya dia adalah insinyur jiwa terkuat di kekaisaran, tetapi dia juga seorang guru jiwa yang sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa ia menggunakan sebagian besar energinya untuk meneliti alat-alat jiwa, ia mungkin sebenarnya tidak kalah dengan Ye Sishui, Long Xiaoyao dan Ultimate Douluo lainnya dalam hal budidaya. Dia juga yang paling dekat untuk menjadi insinyur jiwa kelas 10. Pengetahuan Ye Sishui tentang alat jiwa tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru jiwa. Dewa kematiannya terutama dibangun oleh Kong Deming. Itu sebabnya bahkan Ye Sishui harus menyerah pada Kong Deming juga sedikit. Dia sangat menyadari betapa kuatnya dia. Jika dia harus menilai Kong Deming, dia hanya bisa menggunakan kata, tidak dapat diprediksi. Ini karena tidak ada yang melihat Kong Deming bergerak setidaknya selama 50 tahun. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Entah itu Long Xiaoyao atau Ye Sishui, mereka tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Awalnya, Kong Deming jarang keluar dari Worship Hall. Dia mencurahkan seluruh energinya untuk penelitian alat jiwanya. Baru-baru ini dia akhirnya muncul di depan umum setelah dia berhasil meneliti alat jiwa berbentuk manusia. Apa yang membuat Ye Sishui terkejut adalah bahwa Kong Deming sebenarnya sepenuhnya mendukung Su Tianran. Dia benar-benar di sisinya. Ye Sishui tidak punya pilihan selain menahan diri dari menyinggung perasaannya, dan persepsinya tentang Su Tianran juga berubah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengancam hidupnya. Ketika ledakan itu terjadi, Kong Deming sedang meneliti alat jiwa di laboratoriumnya sendiri. Jika dia berada di sisi Su Tianran tidak akan terluka. Ketika Kong Deming keluar, semua insinyur jiwa lainnya segera melepaskan aura mereka, yang dikombinasikan dengan auranya. Ini adalah kekuatan. Dia adalah insinyur jiwa nomor 1 sejati dari kekaisaran Sun Moon. Bahkan Jing Hongchen harus menghormati dia. Hal yang sama berlaku untuk Ye Yulin. Melihat bahwa Ye Sishui telah menarik kembali auranya, Kong Deming juga kembali ke sisi Su Tianran, dan auranya sendiri kembali normal juga. Saat Panglima Militer berbicara, dia juga melirik mereka berdua sesekali, terutama Kong Deming. Melihat bahwa Penatua Kong tidak memberi isyarat apapun, dia terus berbicara. Yang mulia, saya pikir baik yang terpuja dan ketua menteri sama-sama benar. Namun, kedua ide mereka cacat dengan caranya sendiri. Mengingat situasi saat ini, menjadi terlalu agresif atau terlalu konservatif tidaklah ideal. Petik 2. Oh, Su Tianran sedikit terkejut ketika dia melihat kepala militer. Dia memanggilnya untuk bertindak sebagai penyeimbang antara ketua menteri dan Supreme Worshipet. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar memiliki saran yang membangun. Ini memberi Su Tianran kejutan yang menyenangkan. Panglima militer mengatakan, proposal ketua menteri memang tepat, tapi kami baik-baik saja sekarang. Jika kita memanggil War God Empress kembali sekarang, aku takut kita akan kehilangan peluang bagus. Tapi ini juga bukan waktunya untuk menyerang Akademi Shrek. Itu sebabnya kedua saran mereka bermasalah. Petik 2. Ketua Menteri mendengus dingin dan mengibas, berhenti berbelit-belit. Jika Anda punya rencana, katakan saja. Petik 2. Panglima militer memandang Ketua Menteri. Semua orang tahu bahwa keduanya tidak saling menyukai. Panglima militer juga biasanya adalah orang yang terus-menerus ditekan. Dalam hal kemampuan atau pengalaman,
ia lebih rendah dari ketua menteri. Satu-satunya keuntungannya adalah usianya. Kepala militer dengan percaya diri berkata, mengapa tidak melakukannya dengan cara ini? Kami akan memberitahu permaisuri Dewa Perang tentang situasi di Kekaisaran dan membiarkannya memutuskan apa yang harus dilakukan. Musuh kita sangat aktif saat ini, dan strategi mereka agak tidak jelas. Dalam hal masalah militer, Yang Mulia adalah yang terbaik berikutnya, selain Yang Mulia. Mengapa kita tidak membiarkannya menilai situasi dan memberikan saran? Dia berada di garis depan, dan dengan demikian dia secara alami lebih sadar akan situasi di sana. Jika dia pikir ini saat yang tepat untuk menyerang Akademi Shrek, kupikir kau bisa mengambil keputusan. Petik 2. Panglima militer itu pandai dalam arti bahwa ia dapat menilai dengan benar hubungan antara Su Tianran dan Zhu Zi. Sebagai kaisar, Su Tianran hanya akan menyerahkan otoritas seluruh militer kepada seseorang jika dia mempercayai orang itu. Apalagi putra mahkota berasal dari permaisuri. Tidak ada yang akan curiga kesetiaannya kepada kekaisaran dan Su Tianran. Saat ini, tidak ada yang menantang putra mahkota untuk tahta. Mengingat ini, bagaimana mungkin Su Tianran tidak mungkin mempercayai istrinya? Ketua menteri tidak punya ide bagus, jadi dia mendorong semua tanggung jawab kepada Zhu Zi. Analisisnya juga sangat logis. Itu sebabnya idenya bukan cerminan kemampuannya, tetapi bagaimana dia sangat cerdas secara politik. Ekspresi ketua menteri berubah ketika dia mendengar kata-katanya. Namun, dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Di sisi lain, Dewa Kematian Douluo Ye Sishui juga mengerutkan alisnya. Setelah ini, dia perlahan mengangguk. Mereka hanya setuju dengan kata-kata panglima militer karena Zhu Zi setia kepada kekaisaran dan juga sangat kuat. Zhu Zi adalah orang yang telah memimpin kekaisaran untuk kemenangan atas kekaisaran jiwa surgawi. Ye Sishui telah bergabung dalam operasi itu juga. Setelah menyerang pegunungan Mingdou, dia tiba-tiba berbalik dan menyerang kekaisaran jiwa surgawi. Pada saat yang sama, semua informasi disegel. Serangkaian misi ini adalah bagian dari strategi pertempuran yang telah memainkan peran yang sangat penting dalam perang. Setelah ini, kekaisaran Sun Mun tanpa henti, dan menduduki sebagian besar kekaisaran jiwa surgawi. Beberapa orang bahkan berkomentar bahwa kekaisaran bulan matahari akan mendominasi seluruh benua sekarang jika bukan karena fakta bahwa permaisuri Dewa Perang sedang mengandung putra mahkota. Setelah Su Tianran mendengarkan kepala militer, dia tampak jauh lebih ceria. Iya, ini perlu untuk mendapatkan pendapat Zhu Zi sekarang. Lagi pula, dialah yang mengendalikan garis depan. Dia akan tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini. Su Tianran menoleh ke Kong Deming dan bertanya, Elder Kong, saran apa yang Anda miliki? Kong Deming berkata, musuh-musuh kami juga sedikit beruntung karena berhasil melakukan serangan mereka. Pada saat yang sama, mereka pasti tahu bahwa Sun Mun Imperial Soul Engineer Legion tidak ada di Radiant City dari beberapa saluran yang tidak dikenal. Jika Anda ingin saya menilai situasinya, saya percaya bahwa musuh kita mungkin tidak hanya memiliki kemampuan penyembunyian, tetapi juga kemampuan spasial. Petik 2. Kemampuan spasial. Setelah mendengar dua kata ini, Su Tianran tercengang. Begitu juga Ye Sishui. Jika orang lain mengatakan ini, mereka akan menertawakannya. Namun, Kong Deming berbeda. Dia saat ini adalah orang yang paling ahli dalam penelitian alat jiwa. Adapun kemampuan spasial, hanya Ye Sishui di antara semua orang yang hadir dapat dikaitkan dengannya. Hanya Ultimate Douluo yang benar-benar dapat mengembangkan segala jenis kemampuan spasial. Bahkan Kong Deming tidak bisa. Ada juga kesenjangan yang tidak terjembatani antara teknologi alat jiwa saat ini dan kemampuan spasial. Setelah Ye Yulin mendengarkan kata-kata Kong Deming, dia tampak sangat termenung. Su Tianran berkata, Elder Kong, harap lebih spesifik. Kong Deming mengangguk dan berkata, Ye kecil hanya menceritakan seluruh cerita, tetapi dia melewatkan satu poin. Dia berpikir bahwa musuh adalah 2 legiun insinyur jiwa. Namun, dia hanya melihat 1 legiun mundur. Bagaimana dengan legiun lainnya? Legiun insinyur jiwa lainnya haruslah yang menembakkan semua peluru. Dari peluru yang ditembakkan, saya percaya itu berasal dari Zuge Divine Crossbow Cannons, yang diproduksi oleh Sekte Tang. Kami juga telah memperoleh Zuge Divine Crossbow Cannons dari Heavenly Soul Empire. Saya telah melihat mereka secara sederhana. Petik 2. Struktur internal Zuge Divine Crossbow Cannons yang diproduksi oleh Tang Sekte sangat indah, tetapi meriam ini memiliki komponen penghancur diri.
Saya tidak bisa benar-benar memeriksanya dengan baik. Ada beberapa elemen formasi non-inti yang digunakan dalam meriam ini. Saya percaya ini adalah alasan kenaikan meteorik Tang Sekte. Cannon's Crossbow Suge Divine seperti itu dapat terus menembakkan peluru, dan jumlah peluru yang dapat ditembakkan sangat besar. Namun, mereka tidak kecil. Mengingat ini, mereka akan membutuhkan sejumlah besar meriam seperti itu jika puluhan ribu peluru akan ditembakkan. Ini sangat penting. Mereka hanya mampu menekan kami karena mereka memiliki banyak peluru. Mereka seharusnya memiliki lebih dari 100 cannon crossbow Suge Divine. Jika mereka ingin mundur, mereka tidak mungkin melakukannya hanya dengan keterampilan jiwa penyembunyian satu individu. Bahkan Douluo tertinggi tidak bisa melakukan itu. Inilah mengapa saya percaya mereka harus memiliki semacam kemampuan spasial, yang memungkinkan pergeseran cepat semua alat jiwa ini. Petik 2. Su Tianran merasa ngeri. Jangan bilang ada alat jiwa spasial. Bagaimana mungkin? Bahkan kamu. Kong Deming memberi isyarat dan berkata, aku memang belum meneliti alat jiwa yang berkaitan dengan kemampuan spasial, tapi aku tidak bisa memastikan bahwa tidak ada bakat di dunia ini yang mampu melakukannya. Namun, dari situasi saat ini dan dasar teknologi alat jiwa yang saat ini ada, saya percaya sulit untuk alat jiwa spasial telah diciptakan. Bagaimanapun, penyimpanan spasial sudah menjadi batasnya. Pengangkutan orang, dan dalam skala besar, belum ada. Kami harus menyelidiki masalah ini dengan cermat. Jika itu benar-benar alat jiwa spasial, kita harus mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkannya. Itu akan sangat penting bagi pengembangan alat jiwa kita. Petik 2. Su Tianran mengangguk dan berkata, apa yang Anda sarankan? Kong Deming berkata, mari kita laporkan situasinya kepada War God Empress terlebih dahulu. Jika yang terpuja itu benar, Huo Yuho kemungkinan akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas alat jiwa spasial, atau karena menyembunyikan 2 legiun insinyur jiwa. Kita harus membawanya ke sini dan membuatnya mengakui segalanya. Saya juga sangat tertarik dengan pemuda ini, yang telah menemukan roh dan mendirikan pagoda roh. Ada satu hal yang benar tentang Dewa Kematian Douluo. Pria muda ini pasti akan menjadi musuh kita di masa depan. Jika kita tidak bisa memenangkannya, kita harus segera menyingkirkannya. Petik 2. Pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari jauh. Kong Deming secara tidak sadar memblokir Su Tianran, dan lampu hijau terang segera menutupi keduanya. Insinyur jiwa lainnya yang hadir juga dengan cepat bereaksi. Mereka langsung melepaskan alat jiwa tipe pertahanan terkuat mereka. Serangan sebelumnya membuat mereka sangat khawatir. Ledakan yang tiba-tiba ini membuat mereka takut. Ekspresi Ye Yulin berubah. Suara itu berasal dari pembentukan jiwa yang sebelumnya milik musuh kita. Jangan bilang mereka kembali. Kong Deming mengerutkan alisnya. Tidak, suara itu sepertinya tidak benar. Petik 2. Hanya dalam hitungan detik, berita telah dikirimkan. Pembentukan jiwa, di mana banyak alat jiwa ditinggalkan, mengalami ledakan berantai. Semua alat jiwa yang tersisa hancur total. Selain itu, diketahui juga bahwa alat-alat jiwa itu semua berasal dari Kekaisaran Sun Moon. Su Tianran hampir memuntahkan darah lagi. Dia segera menolak pertemuan itu. Dia ingin menulis surat kepada War God Empress secara pribadi. Pada saat yang sama, darurat militer diberlakukan. Ada pemeriksaan ketat untuk menyaring semua kemungkinan musuh. Sementara Radiant City dalam keadaan siaga tinggi, atmosfer di Demiplan Spektral sangat gembira. 300 Suge Divine Crossbow Cannons semuanya berhasil dikembalikan. Meskipun mereka menembakkan lebih dari separuh sisa peluru meriam jiwanya dan menyebabkan sedikit kerusakan pada Kekaisaran Sun Moon, mereka masih berhasil mencapai tujuan strategis mereka. Menipisnya sumber daya material tidak seberapa dibandingkan dengan keberhasilan rencana strategis mereka. Setelah bermeditasi sepanjang hari, Huo Yuho akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Tanpa menebak, dia tahu bahwa atmosfer di sekitarnya di Radiant City sangat tegang. Dia juga tidak buru-buru keluar. Setelah Bei mendengar bahwa dia sudah bangun, dia segera memanggil untuk pertemuan. Saat ini, tidak ada aura kematian dalam Demiplan Spektral. 3 legiun insinyur jiwa semuanya merayakan. Tidak heran mereka seperti itu. Meskipun mereka telah menembakkan banyak peluru meriam jiwa kali ini, mereka bertarung dengan Radiant City. Itu adalah inti dari halaman belakang musuh mereka. Mereka telah berhasil melarikan diri sama sekali tanpa terluka dalam pertarungan semacam itu. Itu tak terbayangkan.
Apakah itu Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat atau Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte, mereka semua mendapatkan pengalaman yang tak ternilai selama pertarungan ini. Meskipun itu bukan bentrokan langsung, suasananya sangat tegang. Komandan Huo Yuhao telah meninggalkan kesan mendalam pada para insinyur jiwa di dua Legiun Insinyur Jiwa ini. Itu juga sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depan mereka. Huo Yuhao mengungkapkan senyum yang menyenangkan di wajahnya. Dia menggenggam telapak tangannya di depan dadanya. Saat dia melihat rekan satu timnya yang duduk di sekelilingnya, dia menyapa mereka sebelum duduk di samping Bei Bei. Tang Wutong juga ikut bersamanya, dan duduk di sampingnya. Bei Bei semuanya tersenyum sekarang. Lonceng alarm seharusnya berbunyi untuk Kekaisaran Sun Moon kali ini. Eksperimen kami juga berhasil. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana Su Tianran. Kami tidak tahu apakah dia sudah terbunuh. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya khawatir tidak. Ada banyak instalasi defensif di Istana Kekaisaran, bersama dengan banyak insinyur jiwa. Mungkin masih mungkin jika sebelum mereka meneliti alat jiwa berbentuk manusia. Namun, kemungkinannya sangat rendah saat ini. Sepertinya Su Tianran memiliki banyak alat jiwa tipe defensif padanya, yang melindunginya dengan sangat baik. Namun, saya tidak percaya bahwa kami tidak memiliki pengaruh padanya. Kami mengebom istana kali ini. Saya bertanya-tanya seperti apa reaksi mereka nantinya. Petik 2. Su Sanshi tertawa, situasi terbaik adalah jika mereka menarik orang-orang mereka dari garis depan. Dalam hal ini, kami akan mencapai tujuan kami. Selanjutnya, kita dapat terus menyebabkan masalah di Kekaisaran Sun Moon di masa depan, menahan dan melemahkan mereka. Dalam waktu dekat, kita bahkan mungkin menjatuhkan Kekaisaran Sun Moon. Petik 2. Bei Bei membentak, jika itu semudah itu, akankah kekaisaran kita berada dalam begitu banyak siksaan? Setelah serangan di Radiant City, mereka pasti akan menargetkan kita. Kekaisaran Sun Moon secara teknologi canggih. Mereka mungkin meneliti alat jiwa untuk menargetkan kita secara khusus. Yuhao, itu sebabnya kamu seharusnya tidak memasuki Radiant City lagi. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Bei Bei telah menolak saran bahwa dia akan melamar. Dia tertawa getir. Senior tertua, bagaimana Anda tahu apa yang saya rencanakan untuk dilakukan? Saya hanya ingin melihat bagaimana nasib kami. Pada saat yang sama, saya ingin tahu lebih banyak tentang situasi di garis depan. Bagaimanapun, informasi harus mengalir paling lancar di Radiant City. Petik 2. Bei Bei menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, operasi kami sudah sangat berbahaya. Saya tidak bisa membiarkan Anda terus mengambil risiko. Apa yang telah kami raih sudah sangat bagus. Dalam keadaan seperti itu, kita harus berusaha menstabilkan situasi kita terlebih dahulu. Jika kita ingin mendapatkan kecerdasan, saya lebih suka kita membuang lebih banyak waktu untuk mengumpulkannya di garis depan. Lagi pula, mengingat kecepatan Anda dapat terbang ke sana dan kembali dalam sehari. Kami tidak bisa menyentuh Radiant City lagi. Ada terlalu banyak orang kuat di sana. Jika semuanya serba salah, Anda mungkin terjebak. Lalu, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Petik 2. Melihat bahwa dia sangat bertekad, Huo Yuhao tidak bertahan. Jika dia adalah otak dan kehidupan dan jiwa tim, Bei Bei adalah tulang punggung. Dia sangat menghormati seniornya yang tertua. Bei Bei berkata, kita harus tinggal sejauh mungkin dari Radiant City. Yuhao, ketika langit gelap, keluar dan cepat kembali. Mari kita kembali ke akademi dan melihatnya. Kami ingin membawa berita kembali, dan juga melihat situasi di garis depan sebelum kami melanjutkan operasi berikutnya. Petik 2. Baiklah, Huo Yuhao tidak keberatan dengan saran Bei Bei. Lebih baik menstabilkan hal-hal juga. Namun, dia tidak menyebutkan bahwa dia satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum kembali. Di antara semua orang, Heike itu adalah satu-satunya yang sedikit tidak bahagia. Dia berkata, Yuhao, mari kita menyerang lebih banyak formasi jiwa di Kekaisaran Sun Moon ketika kita kembali. Kami juga sangat terkuras kali ini. Petik 2. Su Sanshi tertawa, Kaitu, sejak kapan kamu menjadi budak uang? Heike itu membentak, ini uang. Apakah Anda tahu berapa banyak peluru meriam jiwa yang telah kami gunakan saat ini? Kami bahkan meninggalkan formasi jiwa defensif. Saya merasakan sakit hati. Itu tidak mudah untuk diproduksi. Kami tidak memiliki kemampuan produksi Kekaisaran Sun Moon. Petik 2. Bei Bei berkomentar, Kaitu benar.
Ketika kita kembali, jangan menyerang Radiant City. Kami terutama akan menyerang tempat-tempat di mana ada formasi jiwa, dan mencoba yang terbaik untuk menyebabkan kehancuran. Dari sana, kita dapat meningkatkan kemampuan kita. Petik 2. Dia Kaito sedang berpikir tentang koin jiwa emas, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kalau saja kita bisa merampok Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial. Jika Legion Insinyur Jiwa Tang Sekte kita dapat berubah menjadi alat jiwa berbentuk manusia juga, siapa yang akan takut pada mereka? Hehe, semua orang merengut padanya. Apakah mereka bahkan mampu menantang Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion sekarang? Hanya Huo Yuhao yang terlihat sedikit termenung. Menjarah Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion jelas tidak mungkin. Namun, mereka bisa belajar hal-hal baru jika mereka bisa mendapatkan alat jiwa berbentuk manusia dari Legiun Insinyur Sun Moon Soul dan menyerahkannya kepada Guru Xuan. Ini akan sangat bermanfaat bagi Shrek Academy dalam pengembangan alat jiwa berbentuk manusia di masa depan. Bagaimanapun, hanya Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu yang dilengkapi dengan alat jiwa berbentuk manusia, meskipun Guru Xuan telah berhasil membuat beberapa. Mereka digunakan untuk pertempuran jarak dekat, dan tidak bisa ditiru. Jika mereka tidak dapat direplikasi, mereka tidak dapat diproduksi secara massal. Ini bukan hal yang baik. Huo Yuhao adalah seorang insinyur jiwa kelas 9 sendiri. Dia juga ingin tahu bagaimana Kekaisaran Matahari Bulan berhasil memproduksi alat jiwa berbentuk manusia secara massal. Sangat penting untuk mengetahui bahwa kekuatan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon akan naik oleh tingkat lain sekarang setelah mereka berhasil memproduksi alat jiwa berbentuk manusia secara massal. Mereka akan lebih sulit untuk berurusan dengan. Semua orang terus beristirahat. Ketika malam tiba, Huo Yuhao dan Tang Wutong diam-diam meninggalkan Demiplan Spektral dan muncul kembali di hutan kecil di mana mereka telah membuka pintu spektral. Angin lembut, dan malam itu sangat sunyi. Aroma tanaman tetap hidup di udara, dan dengung serangga dan kicauan burung bisa terdengar. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong saat mereka berjalan keluar dari Demiplan Spektral. Mereka menarik napas dalam-dalam, angin malam terasa menyegarkan, dan mereka segera merasa segar kembali. Tidak peduli seberapa aman Demiplan Spektral itu tidak senyaman benua Douluo. Disinilah tempat mereka yang sebenarnya. Huo Yuhao tidak buru-buru pergi, tetapi bersandar di pohon. Tang Wutong sedikit penasaran saat dia menatapnya. Dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Huo Yuhao meletakkan jari telunjuknya di bibirnya dan memberi isyarat padanya, "Seh." Setelah ini, dia memanggilnya dengan tangannya. Tang Wutong berjalan di depannya, dan menjadi lebih bingung. Huo Yuhao menariknya ke sisinya dan membiarkannya bersandar di bahunya. Dia dengan lembut membelai rambutnya yang biru kemerahan. Dia juga berbagi dunianya dengan dia menggunakan berbagi deteksi spiritual. Berbagi deteksi spiritual, Tang Wutong merasa bahwa Huo Yuhao bertingkah aneh. Namun, tanpa disadari matanya terbuka lebar di saat berikutnya. Indera spiritualnya meluas tanpa batas. Ini tidak terlalu aneh. Namun, gelombang yang menggembirakan dan lembut menyuburkan dunia spiritualnya dalam indera spiritualnya. Tampaknya ada roh-roh kecil yang tak terhitung jumlahnya yang memberitahunya betapa indahnya dunia ini. Mereka memberitahunya tentang diri mereka sendiri. Kekuatan spiritualnya menyatu ke dalam lautan sukacita itu, sementara indera spiritualnya juga menyebar keluar. Perasaan yang indah. Kekuatan spiritual Tang Wutong tidak sekuat kekuatan Huo Yuhao. Inilah sebabnya dia merasakannya lebih dalam saat dia terbenam di dunia ini. Kekuatan spiritualnya sendiri juga ditingkatkan di tengah perasaan ini. Jika itu orang lain, Huo Yuhao mungkin tidak bisa melakukan ini. Lagi pula, dia tidak bisa berbagi perubahan kecil di dunia spiritualnya dengan orang lain. Namun, Tang Wutong berbeda. Jiwa bela diri mereka kompatibel, dan mereka bahkan memiliki Hao Dong Power. Mereka terhubung sangat erat. Inilah mengapa dia dan Tang Wutong seperti entitas tunggal ketika dia benar-benar melepaskan tubuhnya. Seolah-olah mereka telah melepaskan pakaian cahaya dan memanggil Dewi Cahaya. Dalam situasi ini, Tang Wutong dapat dengan jelas merasakan semua yang dia rasakan. Seiring waktu berlalu, Huo Yuhao dan Tang Wutong tampaknya menyatu dengan lingkungan mereka. Mereka menjadi bagian dari tanaman di sekitar mereka. Jika seseorang tidak menggunakan mata mereka untuk melihat, mustahil untuk mendeteksi aura mereka sama sekali. Ketika Tang Wutong membuka kembali matanya, langit sudah terang benderang. Kicau dan dengung burung dan serangga menjadi lebih lembut.
Hutan itu lembab saat embun terbentuk. Itu fajar. Huo Yuhao membuka matanya bersamanya. Mereka berdua saling memandang dan mengungkapkan senyum di wajah mereka. Mereka begitu telepati sehingga mereka tidak perlu berkomunikasi dengan kata-kata lagi. Hanya dalam beberapa jam, Tang Wutong tampaknya telah berubah total. Dia meningkat secara signifikan setelah dunia rohaninya benar-benar menyatu dengan dunia tanaman. Berkultivasi dalam keadaan seperti itu setara dengan menerima bantuan tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual mereka juga membantu tanaman. Tumbuhan ini yang dibudidayakan bersama dengan mereka pasti lebih cenderung menjadi binatang buas tipe tanaman di masa depan, dan mengembangkan perasaan dan kecerdasan mereka sendiri. Huo Yuhao dan Tang Wutong mengambil jatah kering mereka dan makan makanan sederhana. Setelah ini, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Melalui pengamatannya terhadap dunia luar menggunakan kekuatan spiritualnya yang terhubung dengan tanaman, Huo Yuhao telah menentukan bahwa lingkungan di sekitarnya aman. Setelah terbang sebentar, Tang Wutong menampakkan ekspresi aneh. Bukankah kita akan kembali? Tempat ini sepertinya tidak benar. Arah yang harus mereka ambil untuk kembali seharusnya ke timur, tetapi Huo Yuhao jelas menyeretnya ke barat. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, saya ingin memberi kejutan kepada senior tertua. Itu sebabnya saya tidak menyebutkan ini sebelumnya. Anda akan tahu nanti. Petik 2. Tang Wutong mengerutkan bibirnya, tetapi tidak menyelidiki lebih jauh. Dia menutup matanya dan membiarkan Huo Yuhao membimbingnya saat mereka terbang, dan dia terus memahami perasaan bahwa tanaman itu memberinya semalam. Peningkatan seperti itu sangat penting baginya. Dia sudah menjadi Douluo berjudul. Jika dia ingin lebih meningkatkan kultivasinya, sangat penting baginya untuk meningkatkan kultivasi spiritualnya. Ini pasti akan mempercepat peningkatan kemampuannya. Mereka melanjutkan ke barat, dan pergi di sekitar Radiant City. Meskipun alat jiwa pengintai udara sesekali muncul di tempat mereka lewat, Huo Yuhao akan selalu bisa menemukannya sebelumnya. Kekuatan spiritualnya sangat kuat. Dia sebenarnya alat pengintai jiwa terkuat di dunia saat ini. Tidak perlu baginya untuk khawatir ketahuan. Mereka membuat putaran dari barat sebelum membuat satu putaran besar dan terbang ke arah selatan. Tidak diragukan lagi, mereka semakin jauh dari Akademi Shrek saat mereka terbang ke arah ini. Setelah terbang selama 2 jam, Tang Wutong hanya bisa bertanya, Yuhao, apa yang akan kita lakukan? Huo Yuhao tertawa misterius dan menjawab, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi semalam? Saya ingin membawa Anda ke tempat di mana saya pertama kali merasakan hal itu. Anda tentu akan mengerti ketika kita sampai di sana. Kita hampir sampai. Jangan cemas. Petik 2. 1 jam lagi berlalu. Huo Yuhao akhirnya melanjutkan ke lantai dasar saat dia memegang tangan Tang Wutong. Saat ini, langit sudah berubah cerah, dan matahari bersinar sangat kuat. Suhu di selatan jauh lebih tinggi daripada di utara. Saat ini, suhu tanah tidak lagi rendah. Panas dengan cepat menyerang tubuh mereka. Namun, Huo Yuhao memancarkan aura dingin dan menyegarkan, menghilangkan semua panas. Huo Yuhao membimbing Tang Wutong ke tanah, dan menjelaskan situasinya. Dia secara kasar mengkonfirmasi lokasi mereka sebelum dia berbaring dengan Tang Wutong. Indera spiritualnya meluas sekali lagi, menyebar keluar. Di bawah peningkatan tanaman, itu menyebar sangat jauh. Tidak lama kemudian, Huo Yuhao berdiri. Saat ini, Tang Wutong memiliki ide bagus tentang apa yang sedang terjadi. Huo Yuhao pasti telah menemukan sesuatu. Apapun yang ia temukan tidak diragukan lagi sangat penting juga. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru ke sini pada saat seperti itu. Dia bangkit, dan tidak menggunakan alat jiwa tipe terbang. Huo Yuhao menarik Tang Wutong dan dengan cepat melanjutkan ke satu arah. Dengan sangat cepat, sebuah lembah gunung muncul dalam pandangan mereka. Itu harusnya ada di sini. Melihat ke bawah dari tepi lembah gunung, tebing itu tampak agak mulus. Rumput blue silver tebal tumbuh di mana-mana. Aroma rumput yang menyegarkan menyapu angin. Ada banyak varietas bunga berwarna-warni di rumput ini. Mereka cantik. Lautan rumput dan bunga-bunga segar ini menyebar sampai ke lembah gunung. Rasanya seolah-olah dihiasi dengan permata. Bab 555, Hati Qars. Tempat ini indah. Tang Wutong tidak bisa menahan semangat. Huo Yuhao terkekeh, ya, cantiknya. Ayo, mari kita turun dan melihat-lihat. Dia memegang Tang Wutong saat dia terbang. Kali ini, mereka tidak mendarat di tanah lagi.
Mereka mengandalkan kekuatan jiwa mereka untuk mempertahankan ketinggian mereka. Mereka hanya 30 cm dari tanah, tetapi menolak untuk menginjaknya. Bagaimana mungkin mereka tega menginjak rumput Blue Silver ini? Semakin mereka berkelana ke lembah gunung, semakin menyegarkan udara menjadi. Bahkan ada aroma bunga yang sedikit. Kadang-kadang, lebah dan kupu-kupu terbang untuk memberi makan bunga nektar dan penyerbukan. Itu seperti surga. Segera, mereka tiba di dasar lembah. Tidak ada pohon tinggi di sini, tapi Blue Silver Grass terus menghantui seluruh lembah. Tidak ada tanah yang terbuka sama sekali. Mata Huo Yuhao penuh dengan kebahagiaan saat dia memegang tangan Tang Wutong. Dari lingkungan di sini, sepertinya ada kemungkinan besar bahwa mereka dapat menemukannya. Lampu menyala di matanya lagi. Kekuatan spiritual Huo Yuhao meluas ke bawah, seperti air yang mengalir ke bawah. Kali ini, dia tidak menyatukan kekuatan spiritualnya dengan tanaman, tetapi hanya mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk mengamati sekelilingnya. Begitu kekuatan spiritualnya menyebar, seluruh lembah gunung berada di bawah pengawasannya. Pada saat ini, rumput Blue Silver, yang awalnya sangat tenang, mulai bergetar. Setelah ini, bidang rumput sepertinya merasakan sesuatu. Mereka semua melonjak, seolah-olah mereka tusukan. Harmoni digantikan oleh aura yang menyeramkan dan bermusuhan. Mereka panik, kata Tang Wutong, tertegun. Ketika indera spiritualnya ditingkatkan pada malam sebelumnya, dia saat ini sangat sensitif terhadap aura tanaman. Dia percaya bahwa Huo Yuhao juga bisa merasakan apa yang dia rasakan. Namun, Huo Yuhao tidak tergerak. Dia diam-diam merasakan permusuhan yang datang dari rumput Blue Silver di sekitarnya. Itu murni permusuhan. Alasannya juga sederhana. Ini karena Huo Yuhao sedang mengintip. Pure Blue Silver Grass tidak memiliki kemampuan seperti itu. Alasan mengapa mereka bisa bereaksi dengan cara ini adalah karena ada sesuatu seperti Huo Yuhao yang secara spiritual terhubung dengan mereka. Sesuatu ini bahkan lebih dekat dengan mereka daripada Huo Yuhao ketika dia terhubung dengan tanaman. Huo Yuhao tertawa. Kali ini, dia benar-benar memverifikasinya. Permusuhan kuat yang datang dari rumput Blue Silver mempengaruhi deteksi spiritualnya. Namun, Huo Yuhao tampaknya tidak bereaksi terhadapnya. Dia mempertahankan ketenangannya dan terus mencurahkan kekuatan spiritualnya. Di belakangnya, proyeksi emas redup mulai muncul. Itu memiliki penampilan Kaisar Bis. Pada saat yang sama, Eye of Destiny-nya juga terbuka. Cahaya takdir dengan lembut bersinar. Kekuatan spiritual Huo Yuhao juga tumbuh lebih kuat secara signifikan. Permusuhan rumput Blue Silver segera dihancurkan di bawah kekuatan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar. Pada saat itulah Huo Yuhao mengangkat kepalanya. Garis cahaya putih lembut keluar dari Eye of Destiny miliknya. Tembakannya menembus udara sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya putih jatuh dari langit, menyerupai hujan ringan. Hujan ringan ini menutupi seluruh lembah gunung. Tang Wutong juga menikmati hujan ini. Itu sangat baru dan nyaman untuknya. Itu adalah kekuatan yang datang dari keberuntungan. Meskipun tidak bisa mengubah apapun secara langsung, itu memengaruhi masa depan. Adjudikasi Destiny. Lembah itu dengan cepat tenang. The Blue Silver Grass juga berubah dari sulit ke lunak. Segalanya tampak kembali normal. Untuk tanaman ini yang hanya bisa melakukan fungsi paling dasar, indera mereka sederhana dan langsung, tetapi sangat akut. Kekayaan yang dibawa Huo Yuhao pada mereka dan aura Kaisar Bis membuat mereka sangat bersemangat. Permusuhan yang telah terbentuk sebelumnya lenyap sepenuhnya. Huo Yuhao tersenyum. Senior, kenapa kamu tidak keluar untuk menemuiku? Saya tidak menyembunyikan niat buruk. Petik 2. Kaisar Binatang. Anda benar-benar memiliki aura Kaisar Bis. Bagaimana? Suara bernada rendah terdengar dari jauh. Itu karena dia kekasihku. Meskipun Tang Wutong ada, Huo Yuhao masih berani mengatakan ini. Wang Qiuer telah mengorbankan segalanya untuknya. Jadi bagaimana jika dia adalah makhluk jiwa? Dia akan selalu memiliki sebagian dari hatinya. Tang Wutong bertindak seolah dia tidak mendengar itu. Ekspresinya tidak berubah, dan dia bahkan tampak terhibur. Pria seperti itu pantas mendapatkan cintanya. Suara itu terdiam sesaat. Namun, kekasihmu telah menjadi kemampuanmu. Huo Yuhao juga terdiam. Setelah ini, dia perlahan-lahan mendarat. The Blue Silver Grass di tanah secara otomatis bergoyang, dan membiarkannya duduk bersila di tanah. Tang Wutong duduk di sampingnya.
Huo Yuhao melepaskan tangannya, dan ada perubahan dalam ekspresinya. Ekspresi sedih muncul. Dia tidak mau mengingat kenangan itu. Namun, dia tidak punya pilihan jika dia ingin membantu guru Xiaoya. Dia menutup matanya, dan Wang Qiwer muncul di benaknya. Sapu tangan yang tertiup angin dan keindahan Dewi Cahaya mulai mengemuka dalam ingatannya. Aku Wang Qiwer, suara dingin menggema di benaknya. Itu adalah raungan bernada rendah, yang persis gayanya ketika dia melepaskan kekuatannya. Tombak emasnya membentuk proyeksi yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Kekuatannya yang luar biasa membantunya mengalahkan lawan demi lawan. Tatapannya yang dingin namun sunyi merupakan representasi kehangatan di hatinya. Di bawah penampilannya yang dingin, dia sebenarnya sangat bersemangat dan emosional. Dia menghindarinya, tetapi dia gigih dan enggan. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, setiap adegan, setiap masalah, dan setiap item, muncul dalam pikiran Huo Yuhao. Hanya pada akhirnya, ketika dia membakar dirinya sendiri tanpa ragu-ragu untuknya dan berubah menjadi api pengorbanan yang intens, dia menyadari bahwa dia salah. Sebenarnya, dia sudah menjadi bagian dari hatinya, tidak peduli seberapa besar dia tidak mau mengakuinya. Dia patah hati, benar-benar patah hati. Setelah pengorbanannya, dia tidak berusaha mengingat apa yang telah terjadi. Ini karena dia takut. Dia benar-benar takut. Dia takut sakit seperti itu. Saat ini, dia merasa sangat gerah dan sulit bernafas ketika dia terserang rasa sakit yang luar biasa ini. Air mata sudah lama menutupi wajahnya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan cahaya keemasan suram berdesir di udara. Kesedihannya memengaruhi rumput blue silver dan bunga-bunga di sekitarnya. Mereka terkulai ke bawah seolah-olah mereka layu. Mereka berduka bersamanya. Proyeksi emas redup perlahan menjadi nyata di belakangnya. Proyeksi berjalan di depannya dan mengangkat kaki, ingin menyentuhnya. Namun, pada akhirnya dia tidak melakukannya. Dia hanya menundukkan kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan dan keengganan. Pada saat ini, telapak tangan putih tipis membentang, meraih kaki depannya. Singa emas bermata tiga mengangkat kepalanya dengan takjub, dan yang dia lihat hanyalah wajah yang tampak tulus. Ada ekspresi sedih dan melankolis di wajah ini. Singa emas bermata tiga mengangguk padanya. Sorot matanya juga menjadi lebih lembut. Saat cahaya keemasan menyala, proyeksi singa emas bermata tiga menyatu ke tubuh Tang Wutong. Tang Wutong bergetar sedikit sebelum dia membuka matanya. Yu Hao, panggilan lembut menyentak Huo Yuhao. Dia sekarang berlinangan air mata saat dia perlahan membuka matanya. Suara ini terlalu akrab. Kedinginan dan nada suara ini menyayat hatinya. Qiwer, aku minta maaf. Huo Yuhao terisak. Sebuah tangan mengulurkan tangan. Itu ramping dan panjang. Saat itu menariknya, Huo Yuhao diangkat dari tanah. Dia tertegun. Dia melihat sepasang mata yang dingin. Itu adalah kedinginan yang akrab, dan wajah yang akrab. Ada juga rasa kehangatan yang terkandung di dalam dinginnya itu. Qiwer, Qiwer. Huo Yuhao benar-benar terpana. Rasa sakitnya yang luar biasa segera berubah menjadi gelombang emosi. Dia membuka lengannya dan memeluknya dengan erat. Qiwer, dia adalah Qiwer. Dia bersandar ke pelukannya, dan rasa dingin di matanya berangsur-angsur hilang. Yang menggantikannya adalah kepuasan. Kepuasan itu datang dari hatinya. Tidak ada kekuatan tersegel yang memaksa mereka terpisah. Mereka berpelukan erat begitu saja. Rasa sakit yang dirasakan Huo Yuhao di dalam hatinya berangsur-angsur lenyap di tengah kelembutan ini. Dia juga memancarkan lebih banyak kekuatan sekarang. Qiwer, apakah ini benar-benar kamu? Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Ya, ini aku. Bahkan, aku selalu ingin bersamamu. Jangan sedih. Bagi saya, ini mungkin hasil terbaik. Petik 2. Tapi, Huo Yuhao ingin mengatakan sesuatu, tapi sekali lagi dia tidak dapat berkata-kata. Tidak ada tapi. Ketika saya membuat pilihan ini, saya pikir itu yang terbaik bagi kami. Saya menyatu ke dalam tubuh Anda dan menjadi bagian dari Anda. Tidak ada kekuatan yang bisa memisahkan kita lagi. Inilah yang saya inginkan. Selanjutnya, kekuatan jiwa dan asal saya menyatu ke dalam Donger yang sedang tidur, di bawah kendali kekuatan takdir. Inilah sebabnya dia memiliki kemampuan saya dan Donger. Sekarang dia telah memulihkan ingatannya. Dia adalah perpaduan antara Donger dan saya sendiri. Jiwaku ada di tubuhmu, dan kemampuanku bersamanya. Karena itulah aku tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Petik 2. Yu Hao, kamu tahu betapa bahagianya aku.
Ini adalah pertama kalinya aku merasakan cintamu untukku. Ini sudah cukup bagi saya. Tetap senang dengan Donger. Apakah dia Donger atau Tang Wutong, dia cinta terbesarmu. Saya hanya bagian dari apa yang benar-benar Anda sukai. Ketika saya pertama kali mengubah diri saya menjadi dia, saya sudah kalah. Aku tidak bisa mengalahkannya. Aku mencintaimu, tetapi dia lebih mencintaimu. Anda memiliki sedikit naksir untuk saya, tetapi seluruh hati Anda adalah miliknya. Ini sudah hasil terbaik. Jangan sedih. Inilah masa depan. Saya akan lebih sedih jika Anda seperti ini. Ketika kamu merindukanku, kamu bisa memeluk Wutong. Jika Anda bersama dengannya, itu akan seperti Anda dan saya bersama. Kamu, aku dan dia tidak lagi bisa dipisahkan. Petik 2. Huo Yuhao linglung saat mendengarkan Wang Qiwer. Dia akhirnya mengerti mengapa jiwa bela diri Donger mengalami mutasi seperti itu setelah dia menjadi Tang Wutong, dan bagaimana dia bisa menggunakan tombak emas. Ternyata kekuatan Wang Qiwer memang ada di tubuhnya. Qiwer, kamu sudah terlalu banyak berkorban untukku. Wang Qiwer tersenyum dan berkata, sebelum saya mengorbankan diri untuk Anda, apakah Anda tidak mau mengorbankan hidup Anda untuk saya? Meskipun kamu putus asa saat itu, aku masih sangat puas. Yu Hao, aku mencintaimu. Anda harus menjaga diri sendiri. Ingat, aku selalu di sisimu. Aku selalu di sini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai mata takdir Huo Yuhao, serta seluruh dahinya. Iya, disitulah tengkorak takdir singa emas bermata 3. Emas redup dipisahkan dari tubuh Tang Wutong dan menyatu kembali ke Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya merasakan kelembutan yang tak terlukiskan menyapu dirinya, menghilangkan rasa sakit dan kesedihan di hatinya. Tang Wutong masih di tangannya. Dia tidak bangun. Air mata Huo Yuhao juga berhenti mengalir. Iya, Qiwer selalu berada di dalam tubuh saya. Selama-lamanya, air mata Huo Yuhao akhirnya mengering, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat orang di lengannya. Dia menyentuh rambutnya yang panjang, bergelombang, biru muda. Huo Yuhao akhirnya memanggil, Wutong. Tang Wutong mengangkat kepalanya dan memberinya senyum. Maafkan aku, kata Huo Yuhao lembut. Tang Wutong memelototinya. Aku harus menghukummu. Apa? Huo Yuhao tertegun. Bibir merah yang hangat dan halus menyentuh bibirnya sendiri. Sentuhan lembut dan keharuman yang bercampur dengan cinta Wang Donger dan Wang Qiwer segera mengingatkan Huo Yuhao tentang segalanya. Detik berikutnya, cahaya keemasan bersinar terang, dan Huo Yuhao terbang. Dia menggambar busur indah di udara. Alat jiwa terbangnya terbuka di belakangnya. Dia mencurahkan kekuatan jiwanya dan berhasil menstabilkan dirinya di udara. Tampaknya Wang Donger masih keberatan dengan hubungannya dengan Wang Qiwer. Namun, dia merasa sangat gembira ketika dia dicium. Pada saat itu, dia bisa merasakan dua pasang cinta yang berbeda. Dia mengendalikan tubuhnya di udara, dan matanya sudah menjadi jelas sekarang. Tang Wutong menatapnya dalam-dalam. Dia terkekeh dan terbang kembali ke samping Tang Wutong, memegang tangannya. Dunia manusia memang sangat kompleks. Aku tidak berharap kamu mendapatkan cinta dari Kaisar Bis. Suara bernada rendah dari sebelumnya menghela nafas. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Huo Yuhao bertanya. Rasa sakit dan kesedihan terbesar dalam hatinya telah muncul, tetapi dia berhasil melihat Wang Qiwer. Dia akhirnya mengerti segalanya. Ini bukan hanya rasa sakit baginya, itu juga pelarian. Itu membuat kesadaran rohaninya jauh lebih jelas juga. Oke, jadi untuk apa kamu di sini? Suara itu bertanya. Huo Yuhao merenung sejenak sebelum berkata, saya punya teman yang sangat penting. Dia dipengaruhi oleh Tuan Jiwa Jahat. Dia menderita cedera kritis. Jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver. Jika kita ingin dia pulih, dia akan membutuhkan kekuatanmu. Itu sebabnya saya berharap kami bisa mendapatkan daun dari Anda. Tentu saja, saya tidak akan menerima apa-apa. Anda dapat membuat daftar kondisi Anda. Selama saya bisa memenuhinya, saya akan melakukan yang terbaik. Saya hanya ingin melakukan pertukaran. Petik 2. Suara bernada rendah itu terdiam sesaat. Kamu sangat kuat. Saya bisa merasakan banyak bahaya dari tubuh Anda. Anda juga mendapat bantuan dari Emperor Beast. Anda dapat mengalahkan saya dengan mudah dan membawa saya kembali. Mengapa kamu tidak melakukan itu? Petik 2. Aku bersumpah aku tidak akan pernah menyerang binatang buas kecuali aku mencoba membela diri. Huo Yuhao menjawab dengan tulus, itu sebabnya aku hanya ingin melakukan pertukaran denganmu. Petik 2.
Suara itu tercengang. Sebagai tuan jiwa manusia, Anda benar-benar bersumpah untuk tidak membunuh binatang buas. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, iya. Setelah saya mendirikan spirit, saya bisa menghindari membunuh binatang buas untuk mendapatkan kekuatan mereka. Dia menggambarkan apa itu spirit, dan bahkan merilis Star Anise Mysterious Ice Grass. Rumput es misterius Star Anise juga merupakan makhluk jiwa tipe tanaman. Itu memiliki indera yang paling akut ketika datang ke binatang jiwa tipe tanaman lainnya. Memang, suara itu menjadi jauh lebih lembut setelah dia melihat rumput es misterius bintang Anise dan mendengar cerita Huo Yuhao. Terima kasih telah memikirkan binatang buas. Hanya berdasarkan ini, saya pikir saya dapat membantu Anda. Namun, ketika dia berbicara sampai di sini, dia terdiam sebentar. Hati Huo Yuhao menegang. Dia akhirnya menemukan Kaisar Blue Silver ini. Jika dia tidak mau, Huo Yuhao tidak bisa memaksanya sama sekali karena sumpahnya. Apa yang harus saya lakukan jika itu masalahnya? Guru Xiaoya masih menunggunya untuk menyelamatkannya. Jika Anda memiliki kesulitan, Anda dapat memberi tahu saya. Jika memungkinkan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Meskipun Huo Yuhao tahu bahwa dia sangat tergesa-gesa, dia sadar bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Suara bernada rendah itu menghela nafas dan berkata, aku sudah hidup di dunia ini selama 190.000 tahun. Namun, saya masih hanya rumput Blue Silver. Meskipun saya sudah menjadi seorang kaisar, saya masih tidak bisa mengatasi hukuman surgawi yang akan datang karena kemampuan bawaan saya. Itu sebabnya saya akan mati. Mungkin, rencanamu bisa memberiku kehidupan baru. Petik 2. Huo Yuhao senang ketika mendengar ini. Namun, dia masih bertanya, namun, kamu dapat memilih untuk dilahirkan kembali. Tidak bisakah Bisol memilih untuk dilahirkan kembali ketika mereka mencapai kemacetan? Petik 2. Anda salah. Itu hanya pada tanda 100.000 tahun. Setelah itu, Anda tidak dapat mengambil jalan itu lagi jika Anda tidak memilih untuk dilahirkan kembali setelah periode waktu tertentu. Saya sudah mendekati tahap 200.000 tahun. Itu sebabnya saya tidak bisa melakukannya lagi. Mungkin beberapa makhluk jiwa yang kuat dapat memikirkan cara lain. Namun, saya tidak bisa melakukan itu, karena silsilah saya sendiri. Petik 2. Huo Yuhao baru tercerahkan sekarang. Blue Silver Grass masih akan menghadapi masalah dengan garis keturunannya bahkan jika itu menjadi Kaisar Blue Silver. Di bawah keadaan seperti itu tidak akan bisa seperti permaisuri salju, mampu terlahir kembali bahkan jika budidayanya sangat tinggi. Kedengarannya logis juga, mengingat bakat permaisuri salju sebagai Ichesky Snow Lady dan kultivasi 700.000 tahun, dia hanya bisa memilih untuk dilahirkan kembali sebagai embrio, yang akhirnya menyebabkan bencana. Dia akhirnya menjadi roh Huo Yuhao. Dibandingkan dengan permaisuri salju, budidaya Blue Silver Emperor jauh lebih rendah. Huo Yuhao berkata, selama kamu mau, itu tidak masalah. Saya dapat membawa Anda kembali untuk bergabung dengan teman saya. Jangan khawatir, teman saya sangat berbakat. Dia hanya 2 tahun lebih tua dariku, tetapi dia sudah memiliki 8 cincin. Jika kamu bisa memberinya cincin jiwa ke-9 dalam waktu dekat, aku yakin dia akan menjadi salah satu manusia terkuat. Petik 2. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Kaisar Blue Silver berkata dengan memuaskan. Pada saat ini, rumput Blue Silver di lembah mulai bergetar. Mereka tidak takut dan bermusuhan saat ini. Sebaliknya, mereka bersemangat dan gelisah. Huo Yuhao tampaknya merasakan kehadiran ular sanca raksasa yang merayap dari segala arah. Tanaman merambat biru mulai bangkit, dan mereka akhirnya berkumpul bersama. Setiap pohon anggur tampak halus dan transparan. Mereka jelas seperti kristal biru. Namun, tampaknya ada pembuluh darah di dalam tanaman merambat ini, dan pembuluh darah ini tampaknya bergerak. Tanaman merambat cepat melilit satu sama lain, dan membentuk penampilan manusia. Manusia ini mengangguk pada Huo Yuhao sebelum bergerak ke arahnya. Itu berputar di sekelilingnya dan secara bertahap mengadopsi seluruh bentuk manusia. Namun, bentuk manusia ini bukan manifestasi dari binatang buas, tetapi produk dari tanaman merambat saling berputar. Seolah-olah itu telah ditenun. Tanaman rambat yang awalnya tebal juga menyusut. Mereka hanya setebal ibu jari manusia sekarang. Tampaknya sangat aneh. Kami akan mengikutimu, kata Blue Silver Emperor. Huo Yuhao mengangguk padanya dan berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda.
Kaisar Blue Silver mengerutkan bibirnya dan tampak tersenyum. Sebenarnya, aku percaya pada selera Kaisar Buas. Dia tidak mungkin salah. Petik 2. Tang Wutong sedikit penasaran saat dia melihat Kaisar Blue Silver. Saat ini, dia sepenuhnya mengerti mengapa Huo Yuhao ada di sini. Hanya saja ada pandangan istimewa di matanya ketika dia melihat Kaisar Blue Silver. Huo Yuhao mengangguk pada Kaisar Blue Silver dan berkata, "Silakan ikuti kami." Dia memegang tangan Tang Wutong dan perlahan-lahan terbang keluar. Pada saat yang sama, ia memperluas antena spiritualnya ke arah Blue Silver Emperor. Pada awalnya, Kaisar Blue Silver ragu-ragu sejenak. Namun, dia segera sangat tercengang ketika dia menyadari bahwa antena spiritual Huo Yuhao mengandung undulasi spiritual milik tanaman. Meskipun dia hanya menirunya, rasanya sangat dekat dan baik. Secara tidak sadar, Kaisar Blue Silver juga melepaskan kekuatan spiritualnya untuk terhubung dengan Huo Yuhao. Ketika indera spiritual mereka terhubung, Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya dan mentransmisikan semua yang dia rasakan kepada Kaisar Blue Silver. Kaisar Blue Silver bergetar. Dia heran saat menatap Huo Yuhao dengan mata terbuat dari tanaman merambat. "Aku tidak berharap kekuatan spiritualmu menjadi begitu kuat." Undulasi spiritual yang kuat dilepaskan dari Blue Silver Emperor dan direfleksikan ke Huo Yuhao. Huo Yuhao merasakan setiap perubahan yang terjadi pada seluruh lembah gunung. Kaisar Blue Silver menggunakan dirinya sebagai perantara untuk terhubung dengan setiap rumput Blue Silver di lembah gunung. Satu manusia dan satu jiwa binatang saling memandang dan tersenyum. Mereka merasakan ketulusan satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka menambah kecepatan dan naik ke langit. Kaisar Blue Silver menghela nafas. "Jika jiwa bela dirimu kompatibel dengan milikku, aku mungkin telah memilihmu. Kamu sangat kuat. Meskipun kemampuan bawaan saya tidak dapat dibandingkan dengan banyak binatang jiwa yang kuat, Blue Silver Grace memiliki indera yang sangat akut. Dari tubuh Anda, saya bisa merasakan bahwa Anda memiliki masa depan yang cerah." Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, "Ketika Anda melihat teman saya, Anda tidak akan kecewa." Jiwa bela dirinya adalah Kaisar Blue Silver. Anda harus tahu bahwa ada sangat sedikit manusia yang dapat membudidayakan rumput Blue Silver. Ada satu orang yang berhasil melakukannya di masa lalu, dan orang ini sangat kuat. Orang itu juga penatua saya. Petik 2. Kaisar Blue Silver mengangguk dan berkata, "Aku tahu siapa yang kamu bicarakan." Oh, Huo Yuhao sedikit heran ketika dia melihat Kaisar Blue Silver. "Kamu tahu tentang dia?" Kaisar Blue Silver mengangguk dan menjawab, "Meskipun spesies kita kecil dan lemah, energi kehidupan kita sebenarnya yang paling makmur di antara semua tanaman. Kami juga memiliki populasi tertinggi di antara semua spesies tanaman di dunia ini. Akar kita terhubung oleh indera spiritual kita. Inilah mengapa kita bisa merasakan jika sesuatu yang besar terjadi pada salah satu dari kita." Petik 2. Hampir jarang menemukan rumput Blue Silver yang dapat diolah seperti halnya menemukan jiwa manusia yang menguasai jiwa bela diri rumput Blue Silver. Itu membutuhkan kekayaan besar. Kita hanya bisa berkultivasi jika kita dibantu oleh kekuatan langit dan bumi. Saya dibaptis 3 kali oleh kilat surgawi. Kekuatan roh petir ada di tubuh saya, yang telah mengubah saya sepenuhnya. Saya juga mengetahui orang yang Anda bicarakan. Dia memiliki garis keturunan paling murni, dan berdarah bangsawan. Orang yang Anda bicarakan itu adalah anaknya, yang membebaskan diri dari pengekangan dunia ini dan menjadi dewa. Ngomong-ngomong tentang dia, kupikir itu benar kalau aku memanggilnya, Yang Mulia. Petik 2. Huo Yuhao tidak berharap bahwa Kaisar Blue Silver memiliki hubungan seperti itu dengan Ibu Tang San. Ini adalah hal yang baik. Ini membantu menutup celah di antara mereka. Sepertinya kalian semua memiliki sejarah yang mendalam dengan penatua saya. Teman saya adalah pemimpin sekte Tang Sekte saat ini, yang didirikan oleh Tang San. Berbicara tentang dia adalah keturunan langsung dari Tang San. Sepertinya sekte Tang memiliki kedekatan dengan spesies Anda. Petik 2. Oh, sebenarnya itu masalahnya. Itu bagus kalau begitu. Kaisar Blue Silver merasa lebih baik sekarang. Setelah menyaksikan kekuatan spiritual luar biasa yang dilepaskan oleh Huo Yuhao, dia sekarang sangat percaya diri dalam misi ini. Jiwa binatang tipe tumbuhan jauh lebih berpikiran sederhana dibandingkan dengan jiwa hewan tipe binatang. Namun, mereka jauh lebih sensitif. Dari Huo Yuhao, dia bisa merasakan kebaikan dan keadilan. Selain itu,
Emperor Beast juga memainkan peran penting dalam keputusannya. Inilah sebabnya dia membuat keputusan tanpa terlalu memikirkannya. Sekarang setelah dia mendengar ini, dia merasa bahwa keputusannya adalah pilihan yang sangat tepat. Saat ini, mereka sudah tinggi di udara. Huo Yuhao dan Tang Wutong menambah kecepatan pada saat yang sama. Terbang tentu saja bukan kekuatan Kaisar Blue Silver. Namun, ini bukan masalah besar. Huo Yuhao memegang Tang Wutong dengan satu tangan dan Kaisar Blue Silver dengan tangan lainnya. Untuk memberi Kaisar Blue Silver lebih percaya diri, Huo Yuhao meningkatkan kecepatannya, dan terbang di sepanjang selatan Kekaisaran Sun Moon menuju Kekaisaran Bintang Luo. Dia cepat kilat, dan dengan cepat mencapai kecepatan supersonik. Setelah serangkaian pukulan yang telah diberikan kepada mereka, Kekaisaran Sun Moon menarik semua pertahanannya ke kota Radiant. Bahkan mungkin untuk mengklaim bahwa mereka untuk sementara waktu menyerahkan pertahanan mereka di kota-kota luar. Tidak ada lagi alat pengintai jiwa di udara untuk melakukan pengawasan. Itu adalah perjalanan yang jauh lebih mulus dari yang diperkirakan Huo Yuhao. Karena mereka jauh dari Radiant City, mereka tidak mengalami masalah. Segera, mereka memasuki perbatasan Star Luo Empire, dan langsung menuju ke kota Shrek. Sebuah bendera berkibar tinggi di Heavenly Soul Empire. Ada pasukan di dalam perbatasan kekaisaran, tapi itu sangat besar. Pada bendera yang sangat besar, gambar matahari keemasan dan bulan perak bersinar terang. Para prajurit berbaris dalam satu file tunggal, yang membentang ratusan kilometer di Heavenly Soul Empire, atau lebih tepatnya, Sun Moon Empire. Ini karena kekaisaran jiwa surgawi sudah tidak ada lagi. Pasukan ini terdiri dari lebih dari 700.000 tentara. Sebagian besar tentara elit Sun Moon Empire ada di sini. Dari kejauhan, pasukan itu tampak seperti naga raksasa. Formasi yang diadopsi sangat kompleks, tetapi benar-benar dan sempurna menutupi garis pangkalan militer besar. Bahkan dengan memindai dari atas, mustahil untuk mengetahui berapa banyak formasi jiwa yang ada di pangkalan ini. Satu-satunya kepastian adalah bahwa itu benar-benar tertutup untuk orang-orang. Ini perbatasan. Namun, itu bukan hanya perbatasan kekaisaran jiwa surgawi. Pada saat yang sama, itu adalah perbatasan Dowling dan Star Luo Empires. Di sudut perbatasan ini kurang dari 100 km dari tempat tentara ditempatkan adalah kota Shrek. Ada tenda komandan emas merah yang tingginya lebih dari 10 meter di pangkalan ini. Lebih dari 1.000 orang dapat masuk ke dalam tenda ini tanpa terlalu padat. Tetapi pada saat ini, ada sangat sedikit orang di tenda. Zhu Zi ada di kursi utama. Dia mengenakan baju besi merah menyala. Gambar Phoenix di bajunya tampak nyata dan hidup. Bukan hanya baju besi biasa. Itu dibuat khusus untuknya, dan Kong Deming adalah orang yang secara pribadi membuat alat jiwa berbentuk manusia ini. Itu tidak digunakan untuk menyerang, tapi itu sangat efektif untuk tujuan pertahanan. Kong Deming memberitahu Zhu Zi bahwa bahkan Ultimate Douluo akan membutuhkan lebih dari 3 serangan untuk mengatasi pertahanan alat jiwa berbentuk manusia ini. Zhu Zi memiliki 6 bawahan dengannya. Yang termuda sudah menjadi pria parubaya. Ada 3 penatua di antara 6 juga. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat. Namun, mereka tidak bergerak 1 inci pun. Sesekali, mereka akan melirik Zhu Zi. Mereka semua mengaguminya. Zhu Zi memegang surat. Di antara mereka berenam, bahkan ada seorang pria yang berlutut dengan 1 kaki. Surat itu telah dibawa ke sini oleh pria ini, seorang utusan dari Radiant City. Surat itu tidak terlalu panjang. Dia selesai membacanya dengan sangat cepat. Setelah selesai, dia meletakkannya, dan alisnya berkerut. Setelah ini, dia berdiri. Setelah dia berdiri, 6 bawahan tanpa disadari mengambil langkah mundur, dan membuka beberapa ruang di tengah untuknya. Seseorang, terutama seseorang yang memimpin pasukan besar, yang memegang posisi penting untuk waktu yang lama secara bertahap akan mengembangkan semacam kekuatan dan dominasi. Ini sama untuk Zhu Zi. Setelah ia menjadi permaisuri Dewa Perang, temperamennya benar-benar berubah. Dia menjadi lebih pendiam, tetapi juga lebih agung. Dia perlahan berjalan. Dia terus berpikir dan merenungkan saat dia berjalan. Tidak ada suara di tenda. Semua orang terpaku padanya, dan mereka menunggu diam-diam. Setelah beberapa saat, Zhu Zi berhenti dan bertanya kepada utusan itu, "Apa instruksi yang mulia?" Utusan itu berkata, "Permaisuri Dewa Perang, yang mulia berkata bahwa semuanya akan diputuskan oleh Anda." Zhu Zi menyipit dan mengangguk. Dia berkata, "Baiklah,
Kamu bisa pergi. Saya perlu memikirkan bagaimana membalas Yang Mulia. Petik 2. Ya, utusan itu dengan hormat pergi. Siapapun yang menunggu antara 6 insinyur jiwa kelas 9 pasti akan mengalami tekanan besar. Dia tidak sabar untuk pergi. Juzi kembali ke tempat duduknya dan berkata, Yang Mulia telah mengirim berita bahwa kekaisaran diserang oleh musuh yang tidak dikenal. Lebih dari 10 kota dijarah. Bahkan Radiant City diserang. Musuh menggunakan semacam metode khusus untuk menyelinap ke tempat di dekat Radiant City sebelum menembakkan ribuan meriam-meriam tingkat rendah. Mereka bahkan menggunakan cangkang meriam jiwa kelas 9. Istana kekaisaran dilanggar, dan kerusakan parah terjadi. Ketika Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion dikirim untuk mencari musuh-musuh ini dan tidak berada di ibu kota, musuh-musuh ini tidak terperangkap dalam waktu. Keberadaan mereka saat ini tidak diketahui. Investigasi awal mengungkapkan bahwa setidaknya ada 2 legiun insinyur jiwa. Penatua Kong mengatakan bahwa musuh-musuh ini mungkin dapat menyembunyikan diri mereka sendiri, dan memiliki kemampuan spasial. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Juzi, ekspresi 6 insinyur jiwa kelas 9 berubah. Apa ketakutan terbesar pasukan? Itu adalah hal-hal yang tidak stabil di belakang. Dalam kondisi normal, hal-hal di belakang bisa distabilkan dengan mengirim beberapa bala bantuan kembali. Mereka sekarang mengendalikan kekaisaran jiwa surgawi. Meskipun mereka tidak takut kekurangan bala bantuan, ketidakstabilan internal di dalam kekaisaran akan mempengaruhi proses di garis depan. Seorang penatua yang berdiri di sebelah kiri berkata, Marsal, kita tidak boleh membiarkan berita tentang ini menyebar. Kita harus menyegel semua informasi. Petik 2. Juzi mengangguk dan berkata, apapun yang saya katakan akan tetap di antara kita bertujuh. Bagaimana menurut Anda? Penatua yang baru saja berbicara berkomentar, ini tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin. Juzi mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya. Aku juga memiliki pemikiran yang sama. Ada banyak alat pengintai jiwa di sekitar kekaisaran. Mungkin 3 kerajaan dari benua Douluo asli dapat muncul dengan 2 legiun insinyur jiwa. Namun, mereka seharusnya tidak terlalu kuat. Kemampuan menyembunyikan dan spasial, ini sebuah lelucon. Bahkan kekaisaran kita belum menghasilkan sesuatu seperti itu. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Petik 2. Seorang penatua di sebelah kanan berkata, Marsal, mungkin itu adalah ulah beberapa penguasa jiwa yang kuat. Juzi menjawab, dalam analisis penatua Kong, dia menyebutkan bahwa penguasa jiwa yang kuat dapat menyembunyikan diri menggunakan keterampilan jiwa. Namun, jika mereka membawa 2 legiun insinyur jiwa dengan 300 meriam berat, itu sama sekali tidak mungkin. Saat ini, mereka tidak yakin bagaimana musuh berhasil melakukannya. Namun, masalahnya adalah bahwa musuh tidak dapat diprediksi. Sulit untuk melacaknya. Kali ini, apakah kita yang menderita karena kurangnya pengawasan dan kecerdasan? Petik 2. Bab 556, Plot Mengerikan Juzi. Kemampuan bertarung mutlak kekaisaran Sun Moon bukanlah satu-satunya alasan mereka mampu memenangkan semua pertempuran mereka dan akhirnya menaklukkan kekaisaran jiwa surgawi. Pengawasan mereka yang sangat kuat dan kemampuan pertahanan balik juga merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap kemenangan mereka. Ketika perang baru saja dimulai, kekaisaran jiwa surgawi benar-benar mampu melakukan pertarungan yang layak. Bagaimanapun, ia memiliki cadangan yang sangat besar sebagai kekaisaran lama. Selain itu, ia mendapat dukungan dari Body Sect, yang memberinya dorongan signifikan dalam kemampuannya. Namun, pukulan mereka sering tidak berguna melawan kekaisaran Sun Moon. Untuk alasan aneh, mereka selalu tidak dapat memberikan pukulan berat ke kekaisaran Sun Moon. Di sisi lain, kekaisaran matahari bulan selalu mampu mengidentifikasi kelemahan penting dalam kekaisaran jiwa surgawi, dan menangani pukulan berat berdasarkan kelemahan ini. Seiring waktu, kekaisaran jiwa surgawi hanya bisa menyerah pada kehancurannya. Kali ini, pukulan yang diderita oleh bagian dalam kekaisaran bulan matahari seperti bayangan cermin dari pertempuran antara kekaisaran bulan matahari dan kekaisaran jiwa surgawi. Namun, bahkan sampai sekarang, mereka masih tidak dapat menentukan di mana tepatnya musuh mereka berada. Namun, Juzi melihat nama yang sangat akrab di surat itu. Huo Yuhao. Hanya ada satu informasi yang pasti dari pesan yang diserahkan kepada mereka dari Radiant City. Dan informasi itu adalah nama Huo Yuhao. Yuhao, benarkah itu kamu? Meskipun Juzi memikirkannya, wajahnya tetap tenang dan tenang. Orang tua di sebelah kiri berkata,
ini benar-benar masalah besar. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi segera. Kalau tidak, kita tidak punya cara untuk menentukan apa tindakan kita selanjutnya. Marshal, kita jangan mundur pada saat-saat seperti ini. Sekarang pasukan kita telah beristirahat selama 10 hari setelah mengambil alih seluruh kekaisaran jiwa surgawi. Moral kita berada pada puncaknya. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk menyerang, dimanapun kita menyerang. Jika kita membiarkan urusan internal kekaisaran kita mempengaruhi keputusan kita, kita tidak akan dapat mencapai sebanyak yang kita inginkan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menaklukkan seluruh benua. Petik 2. Zhu Zi mengangguk dengan lembut. Pria tua di sebelah kanan juga mengangguk. Dia berkata, Yang Mulia memiliki perlindungan dari Imperial Soul Engineer Legion. Selama mereka tinggal di dalam Radiant City tidak akan pernah jatuh. Bahkan jika para insinyur jiwa itu mampu menyusup ke wilayah kami, jumlah mereka pada akhirnya terbatas. Mereka hanya dapat melakukan begitu banyak kerusakan pada instalasi kami dengan 2 legiun insinyur jiwa mereka. Namun, kami memiliki jutaan pasukan di komando kami. Kita pasti bisa melakukan lebih banyak kerusakan daripada mereka. Petik 2. Penatuasu, perhatikan kata-katamu. Zhu Zi mengerutkan kening saat dia menegurnya. Penatuasu mengungkapkan senyum tipis dan berkata, ketika Sang Jenderal berada jauh dari Kaisar, Sang Jenderal harus membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaannya sendiri. Marshal, Anda harus tegas, dan tidak membiarkan masalah ini memengaruhi Anda. Saya percaya Yang Mulia akan mengerti keputusan Anda. Taktik kami sudah selesai. Jika kita membuat amandemen sekarang, itu benar-benar akan merugikan kita semua. Petik 2. Zhu Zi menghela nafas dan berkata, tentu saja aku tahu seperti apa keadaan saat ini. Namun, bagaimana kita bisa bertarung dengan percaya diri ketika Yang Mulia dalam bahaya? Saya percaya Anda semua adalah penatua di dalam Hall of Consecration. Saya perlu waktu untuk memikirkan hal ini. Kita seharusnya tidak terburu-buru mengambil keputusan tentang hal-hal penting seperti ini. Jika tidak, bahkan jika kita muncul sebagai pemenang di garis depan, kita masih akan dimarahi oleh masa ketika kita kembali ke Kekaisaran Sun Moon. Petik 2. Siapa yang berani melakukan itu? Penatuasu jelas adalah orang tua yang pemarah. Dia segera melangkah maju saat auranya melonjak. Dia berkata dengan dingin, kamu telah melayani kekaisaran dengan sepenuh hati, dan telah menempatkan tubuh wanitamu di garis depan. Kami hanya dapat mencapai semua yang kami miliki dengan taktik cerdas Anda. Jika orang-orang bodoh itu mencoba menjadi lucu, aku akan membunuh seluruh keluarga mereka. Petik 2. Meskipun kata-katanya sangat ekstrim, 5 insinyur jiwa kelas 9 lainnya di tenda tidak menentangnya. Sebaliknya, mereka mengangguk dengan lembut. Mereka mungkin tidak memiliki temperamen yang sama dengan dia, tetapi mereka semua setuju dengan apa yang dia katakan. Zhu Zi berdiri saat wajahnya menunjukkan senyum lembut. Dia mengangguk ke arah 6 insinyur jiwa kelas 9 dan berkata, saya berterima kasih atas dukungan Anda. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat keputusan sesegera mungkin. Pasukan tidak boleh mendengar kabar ini. Aku akan membutuhkan kalian berenam untuk merahasiakan ini. Petik 2. Roger. 6 insinyur jiwa kelas 9 menjawab ketika mereka membungkuk di depannya. Penyembah yang pertama di sebelah kiri mengangguk dan berkata, Marshal, kami akan meninggalkanmu untuk beristirahat. Kami sekarang akan mengambil cuti kami. Terlepas dari keputusan Anda, kami pasti akan mendukung Anda. Petik 2. Baik, 6 orang yang disembah pergi satu persatu, meninggalkan Zhu Zi sendirian di kemah komandan yang besar. Saat Zhu Zi duduk di kursinya, ekspresi menakutkan dan berwibawa di wajahnya mulai memudar. Sekarang, dia mulai terlihat seperti wanita sekali lagi. Dia duduk di sana dengan linglung untuk waktu yang lama sebelum berdiri lagi. Dia pindah ke model pasir di sisi tenda sebelum menyusun strategi langkah selanjutnya. Tentara Kekaisaran Sun Moon yang dipimpinnya saat ini berada dalam posisi yang sangat istimewa. Posisi ini memberinya 3 opsi berbeda. Opsi pertama dan paling langsung adalah untuk menyerang kota Shrek. Namun, semua orang tahu bahwa ini bukan keputusan yang paling bijaksana. Zhu Zi secara alami dapat melihat masalah yang diidentifikasi oleh Perdana Menteri. Selain itu, dia benar-benar ingin menghindari konflik dengan Shrek Academy. Dia tahu betapa pentingnya itu baginya. Setelah kejadian sebelumnya di mana putranya diculik, dia telah banyak berubah. Banyak hal yang dia nilai sekarang dilihat dengan kurang penting.
Dan beberapa hal yang telah dia usahakan untuk menekan di masa lalu sekarang memancar dari hatinya. Ada beberapa bendera kecil yang dibuat dengan hati-hati pada model pasir. Bendera-bendera itu adalah bidak catur penting yang telah diletakkannya di seluruh wilayah operasi mereka. Sebagian besar dari mereka berkumpul di perbatasan Star Luo Empire. Tidak ada yang bisa benar-benar memahami niat di balik pengaturan strategisnya. Meskipun 6 penyembah bisa menebak apa yang dia coba lakukan, mereka akhirnya menebak. Dari situasi saat ini, itu yang paling bijaksana bagi mereka untuk menyerang Star Luo Empire. Ini karena baik Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi berbatasan dengan Kekaisaran Matahari Bulan. Dengan menaklukkan Kekaisaran Luo Bintang, 4/5 dari seluruh benua akan menjadi milik Kekaisaran Bulan Matahari. Tentu saja, Kekaisaran Luo Bintang tidak dapat dibandingkan dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Wilayahnya mirip dengan Kekaisaran Bulan Matahari, dan setara dengan jumlah Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling. Itu adalah kerajaan yang telah bertahan selama 10.000 tahun, dan tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak cadangan dan sumber daya yang dimilikinya. Kekaisaran Luo Bintang juga menyuruh Duke Macan Putih menunggu di perbatasan, dengan 100.000 pasukan siap bertempur. Juzi telah menempatkan 300.000 pasukan di perbatasan Kekaisaran Bintang Luo. Ada area penyebaran alat jiwa untuk setiap 50.000 pasukan. Karenanya, mereka menduduki 6 lokasi berbeda yang memiliki kepentingan taktis. Pengaturan ini membuat pasukan Star Luo Empire terhindar, karena mereka tidak berani bergerak. Pada saat yang sama, dia telah mengatur agar 2 legiun insinyur jiwa bersiap-siap untuk memperkuat kelompok manapun bila perlu. Kekaisaran Luo Star telah mencoba menguji air beberapa kali, tetapi selalu kembali dengan kekalahan. Ada pengaturan serupa di Kekaisaran Dowling. Dari hal-hal yang terlihat, pasukan Juzi telah menetapkan posisi mereka melawan semua musuh mereka. Mereka bisa maju untuk menyerang dan mundur untuk membela sesuka hati. Ini semua dilakukan oleh Juzi hanya dalam beberapa bulan. Sebelum dia memimpin pasukan keluar untuk penaklukan mereka, dia sudah mulai membuat pengaturan ini. Meskipun pertempuran tampak sangat kacau dan berantakan, semuanya, pada kenyataannya, di bawah kendalinya. Juzi tidak hanya mahir dalam taktik militer yang tidak lazim. Kali ini, dia juga menunjukkan kemampuannya untuk memimpin dan memimpin di medan perang. Dia hanya menggunakan 5 legiun insinyur jiwa untuk menghancurkan sebagian besar pasukan koalisi yang dibentuk oleh Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kerajaan Dowling. Dia bahkan bisa membatasi kemampuan Akademi Shrek, dan mencegah mereka bertarung dengan potensi penuh mereka. Pasukan yang tersisa dari Heavenly Soul Empire tidak benar-benar binasa dalam pertempuran. Mereka hanya mundur kembali ke kota Shrek setelah melihat bagaimana mereka bertempur dalam kekalahan. Setelah berkembang, kota Shrek jelas mampu menampung 70.000 tentara yang kuat. Pada saat yang sama, ia juga menerima beberapa elit dan penguasa jiwa yang kuat dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Namun, pasukan dari Kerajaan Dowling tidak bisa mundur ke kota Shrek. Bagaimanapun, mereka masih harus mempertahankan kerajaan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke Kekaisaran Dowling dan mempertahankan perbatasan mereka. Dalam waktu singkat ini, Juzi terus-menerus menjalankan permutasi yang mungkin untuk taktik pertempurannya di kepalanya. Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dowling telah dalam siaga tinggi dan sangat tegang selama beberapa hari terakhir saat mereka bersiap diri untuk serangan Kekaisaran Sun Moon. Sebaliknya, pasukannya telah mengisi ulang dan beristirahat selama 10 hari terakhir. Dengan moral mereka yang meningkat, mereka berada dalam kondisi terbaik mereka. Yu Hao, benarkah itu kamu? Juzi bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu benar-benar kamu, aku tidak akan menganggapnya aneh sama sekali. Itu adalah langkah brilian yang Anda buat di sana. Petik 2. Bagaimana seorang umum dapat bertindak berdasarkan kebijaksanaannya sendiri? Ini adalah lelucon yang lengkap. Su Tianran tidak akan pernah berhenti mengendalikan saya bahkan jika saya berada di garis depan. Dia mengungkapkan ekspresi dingin di wajahnya saat dia tersenyum. Su Tianran, saya ingin tahu apakah Anda telah terluka lagi. Sepertinya semua persiapanku tepat. Sudah waktunya untuk mengungkap beberapa hal ini. Yu Hao, terima kasih telah membantu saya menciptakan kondisi ini. Aku akan menunggumu di sini. Aku benar-benar tak sabar ingin bertemu denganmu lagi. Bahkan jika itu di medan perang. Petik 2. Setiap kali dia menyebut nama Huo Yu Hao di dalam hatinya,
rasa dingin di matanya akan digantikan oleh tampilan yang hangat dan penuh kasih ketika senyum puas merayapi wajahnya. Dia secara bertahap mengulurkan tangan kanannya saat dia mengepalkan tinjunya di atas model pasir. Semuanya ada di bawah kendalinya. 2 jam kemudian, perintah permaisuri Dewa Perang mulai berkeliling di seluruh pasukan. Setiap petugas harus melapor ke tenda komandan untuk menerima set pesanan berikutnya. Aura yang sangat serius dan serius terpancar dari tenda komandan. Juzi mengenakan baju zirah dan helm merah emas saat dia duduk di kursinya. Ada orang lain yang duduk di sebelah kirinya, yang sepenuhnya disembunyikan dalam jubah hitam panjang. Meskipun dia telah berusaha menyembunyikannya, orang-orang di sekitarnya masih bisa merasakan aura yang sangat menyeramkan dan menakutkan datang dari tubuhnya. Orang lain berdiri di belakang pria berpakaian hitam. Jika Huo Yuhao ada di sini, dia mungkin bisa mengenalinya. Dia tidak lain adalah wakil pemimpin gereja Roh Kudus, Feng Ling. Satu-satunya orang yang bisa membuat Feng Ling berdiri di belakangnya adalah pemimpin gereja Roh Kudus, Zhong Liwu. Ya, Zhong Liwu sebenarnya ada di garis depan bersama pasukan lainnya. Penanam kuat lainnya dari Kekaisaran Bulan Matahari, termasuk Jing Hongchen, berdiri di bawah Zhong Liwu dan Feng Ling. Meskipun para penggarap dari gereja Roh Kudus tidak bisa dilihat, itu tidak berarti mereka tidak hadir. Sekelompok individu yang tangguh berdiri di sisi lain. Salah satunya adalah pemimpin 6 insinyur jiwa kelas 9 yang telah bertemu dengan Zhu Zi sebelumnya. Secara total, ada lebih dari 20 titlet Douluo dan insinyur jiwa kelas 9 di dalam tenda komandan. Selain orang-orang ini, para petinggi dari pasukan semuanya hadir ketika mereka berbaris sesuai dengan barisan mereka. Mereka adalah komandan tangan yang melindungi bangsa, 4 legiun insinyur jiwa paling kuat di Kekaisaran Sun Moon, komandan legiun insinyur jiwa yang normal, dan masing-masing komandan terkait lainnya. Semua orang ini merupakan kelas kepemimpinan militer dalam Kekaisaran Sun Moon. Juzi mengangguk pada sekelompok orang di depannya dan berkata, setelah banyak istirahat, moral pasukan kita setinggi langit. Sekarang jelas waktu terbaik bagi kita untuk menyerang musuh kita. Dengarkan. Legiun pertama, ketiga, dan kelima akan menuju Shrek City dan memikat musuh kita. Legiun Insinyur Jiwa Evilleye dan Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw akan bekerja sama dengan gerakan mereka dan mendirikan kemah 50 km dari kota Shrek. Setelah membangun area penyebaran alat jiwa Anda, bersiaplah untuk menyerang kota. Petik 2. Setelah KAM didirikan oleh Legiun kami, kalian semua akan melanjutkan sesuai dengan susunan gerakan yang direncanakan dan menunggu pesanan lebih lanjut. Setelah mendengar kata-kata Juzi, Zhong Liwu terkejut. Sebelumnya, dia sebenarnya meminta untuk menggunakan pasukan di kota Shrek setelah mendirikan kemah di sini. Namun, Juzi telah menolak permintaannya. Dia tidak berharap permaisuri Dewa Perang akhirnya memutuskan untuk menyerang kota Shrek. Ini adalah kabar baik bagi gereja Roh Kudus. Mereka selalu memandang kota Shrek sebagai duri di sisinya. Meskipun dia sedikit terkejut dengan perintahnya, Zhong Liwu tidak menentang mereka. Oleh karena itu, tentara runtuh tenda mereka dan berbaris menuju kota Shrek dengan semangat tinggi. Jika aura yang mereka keluarkan adalah material, itu mungkin akan menghancurkan tembok kota. Menjelang malam, seluruh pasukan Kekaisaran Sun Moon telah mendirikan kemah 50 km dari kota Shrek. Mereka mampu mengelilingi separuh kota. Namun, tidak ada reaksi dari kota Shrek. Pintu mereka tetap tertutup rapat. Saat malam tiba, serangkaian ledakan membangunkan kota Shrek. Garis api yang cemerlang menerangi langit gelap ketika mereka membentuk serangkaian karakter yang terlihat dari sudut manapun di kota Shrek. Beri kami Huo Yuhao dalam 10 hari, atau kami akan membunuh semua orang di kota. Saat dia melayang dengan tenang di langit malam, Huo Yuhao menatap karakter cerah di langit dan mengerutkan kening. Dia baru saja akan mencapai Akademi Shrek setelah penerbangan panjangnya. Itu bukan jenis salam yang dia harapkan. Menyerahkan saya dalam waktu 10 hari. Apakah Kekaisaran Sun Moon sebenarnya ingin menjebak kota Shrek? Tang Wutong juga terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Dia berbalik dan menatap Huo Yuhao dengan bingung. Bukankah Juzi Panglima 3 tentara? Apa yang dia rencanakan? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Mari kita bahas setelah kita kembali ke akademi. Saat dia berbicara, dia memegang Tang Wutong dan Kaisar Blue Silver sebelum melaju ke arah Akademi Shrek. Dengan keterampilan jiwa imitasi dan domain interferensi spiritual, ia dapat kembali ke kota Shrek tanpa membuat khawatir siapapun.
Sebelum dia kembali ke akademi, dia pertama kali kembali ke Sekte Tang. Setelah melangkah ke gerbang, dia mengumpulkan semua atasan. Ini, ketika Bei Bei melihat Kaisar Blue Silver yang berdiri di sisi Huo Yuhao, rahangnya jatuh. Meskipun dia tidak 100% yakin bahwa itu adalah Kaisar Blue Silver yang bisa menyelamatkan hidup Tang Ya, dia cukup yakin bahwa Huo Yuhao berhasil mengembalikannya. Huo Yuhao berkata, kakak laki-laki tertua, Kekaisaran Sun Moon telah mengepung kota Shrek. Kita harus segera menuju ke akademi. Ini adalah Kaisar Blue Silver. Saya berhasil menemukannya di Kekaisaran Sun Moon. Kakak senior ketiga, dapatkah saya menyulitkan Anda untuk menyiapkan akomodasi untuknya? Kakak tertua, mari kita pergi ke akademi. Setelah kami mengkonfirmasi situasi di akademi, aku akan kembali untuk merawat guru Xiaoya. Petik 2. Kegembiraan Bei Bei tampak jelas saat napasnya menjadi cepat. Namun, sebagai kakak dalam Tang Sek, ia mampu mengendalikan emosinya dan tetap tenang. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Ayo pergi ke akademi. Petik 2. Setelah pergi begitu lama, mereka masih tidak bisa beristirahat, meskipun mereka baru saja kembali. Huo Yuhao, Bei Bei, dan Tang Wutong berlari menuju akademi. Sisanya melanjutkan dengan pekerjaan yang telah dibatalkan selama periode ketika mereka meninggalkan Sekte Tang. Segera, Huo Yuhao, Tang Wutong dan Bei Bei mencapai akademi. Ketika mereka tiba di gerbang, mereka dihentikan oleh dua sosok yang melompat di depan mereka. Siapa kamu? Kedua pemuda itu mengenakan seragam Akademi Shrek. Mereka hanya bisa mengenali wajah Huo Yuhao dan yang lainnya setelah menantang mereka. Mata mereka membelalak tak percaya ketika salah satu dari mereka berseru, Senior Huo. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, kita akan memasuki halaman dalam. Hal tugas penjaga malam ini baru saja ditambahkan baru-baru ini, kan? Penting untuk dicatat bahwa Akademi Shrek tua tidak pernah menutup pintu mereka, bahkan di malam hari. Mereka tidak pernah melakukan tindakan defensif. Siswa itu mengangguk dan menjawab, itu benar. Sejak kerajaan jiwa surgawi runtuh, Akademi telah meningkatkan langkah-langkah keamanan kami. Kami benar-benar melewati masa-masa yang sangat sulit. Petik 2. Apa? Mereka bertiga berseru serempak. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi telah ditaklukkan. Setelah mendengar berita dari siswa ini, mereka semua sangat terkejut. Tidak heran Sun Moon Empire dapat mendorong pasukan mereka ke kota Shrek, The Heavenly Soul Empire telah benar-benar jatuh. Meskipun Huo Yuhao bukan warga Kekaisaran Jiwa Surgawi, Bei Bei adalah. Tiba-tiba, keheningan menyelimuti seluruh kelompok. Tang Wutong memecah kesunyian dan bertanya, apakah ada prosedur yang perlu kita lakukan sebelum memasuki akademi? Kedua siswa tidak berani menatap lurus ke wajah cantik Tang Wutong. Mereka menggelengkan kepala dengan panik. Tidak, silakan lanjutkan. Petik 2. Mereka bertiga memasuki akademi dan tiba di Danau Sigat. Semua melompat pada saat yang sama dan terbang langsung ke Pulau Sigat. Berita tentang kejatuhan Kekaisaran Jiwa Surgawi terlalu mengejutkan. Huo Yuhao masih bisa mengingat pengaturan Kekaisaran Jiwa Surgawi di garis depan ketika dia secara pribadi mengunjungi daerah itu sebelumnya. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Empire yang kuat, mereka seharusnya tidak dapat dihancurkan dengan begitu cepat. Kehancurannya berarti bahwa tidak ada lagi penyangga antara kota Shrek dan pasukan Kekaisaran Sun Moon. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa Kekaisaran Sun Moon selangkah lebih dekat menuju impian mereka menaklukkan seluruh benua. Selanjutnya, mereka dapat menargetkan Star Luo atau Dowling Empire seperti yang mereka inginkan. Hal-hal benar-benar tampak buruk bagi kekaisaran lain di benua itu. Huo Yuhao dan yang lainnya berpikir bahwa upaya mereka di Kekaisaran Sun Moon dapat mempengaruhi pertempuran di garis depan. Namun, mereka tidak berharap Kekaisaran Jiwa Surgawi runtuh dengan mudah. Ini membuat upaya mereka untuk menimbulkan ketakutan dan kepanikan di dalam Kekaisaran Sun Moon kurang efektif daripada yang seharusnya. Meskipun Huo Yuhao mengerutkan kening, dia berhenti di pohon emas dan berlutut di depannya bersama Tang Wutong. Bei Bei berlutut ketika dia bergabung dengan mereka untuk memberikan penghormatan. Guru, kami telah kembali. Saya harap kita tidak terlambat. Huo Yuhao membungkuk ke pohon emas 3 kali saat dia menyambutnya dengan hormat. Paviliun Dewa Laut diterangi dengan baik. Ketika Huo Yuhao, Tang Wutong dan Bei Bei berjalan ke aula, semua sesepuh sudah ada di sana. Ada juga wajah yang dikenalnya di aula.
Dia tidak lain adalah Putri Weina dari Heavenly Soul Empire. Setelah melihat 3 orang berjalan, Putri Weina tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Dibandingkan dengan saat sebelumnya mereka bertemu dengannya, dia sepertinya sudah agak tua. Kulitnya telah kehilangan sinar muda semula, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Orang bisa melihat kesedihan dan kesedihan di matanya. "Yu Hao," sapa Weina dengan lembut saat air mata mengalir di matanya. Setelah melihat bahwa Putri Weina hadir di aula, Huo Yuhao merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Ini berarti bahwa kekaisaran jiwa surgawi telah benar-benar jatuh ke kekaisaran matahari bulan. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa melanggar tradisi Akademi Shrek dan memasuki aula sebagai seseorang yang bukan anggota Paviliun Dewa Laut. Penatua Xuan melambaikan tangannya pada mereka bertiga dan berkata, "Kalian bertiga tepat pada waktunya. Tolong duduk." "Ya," Huo Yuhao menjawab dengan sopan saat mereka bertiga duduk. Semua sesepuh sangat khawatir dan terlihat serius di wajah mereka. Ini akan menjadi salah satu tantangan terbesar yang pernah dihadapi Akademi. Itu mungkin lebih sulit daripada gelombang binatang yang dimulai di Great Star Dove Forest sebelumnya. Selama gelombang binatang, Akademi Shrek paling banyak terlibat dalam pertempuran tradisional. Namun, kali ini, mereka melawan beberapa teknologi alat jiwa teratas di seluruh benua Douluo. Tidak ada yang berani mengatakan mereka yakin akan memenangkan pertempuran ini. Penatua Xuan memandang Huo Yuhao dan bertanya, "Apakah Anda semua melihat kembang api di luar?" Huo Yuhao mengangguk. Yang mengejutkannya, Penatua Xuan benar-benar mengungkapkan senyum lembut. Penatua Xuan berkata dengan tenang, "Anda seharusnya dapat memberitahu dari kembang api bahwa tim Anda telah mencapai sedikit kesuksesan. Meskipun operasi Anda di Kekaisaran Sun Moon tidak cukup untuk membuat mereka mundur, paling tidak, mereka menyebabkan mereka panik. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim pasukan mereka untuk mengelilingi kota Shrek. Jadi mengapa Anda tidak berbagi apa yang Anda semua lakukan dengan kami?" Petik 2. Sejak dia menjadi Douluo utama, Penatua Xuan telah menjadi jauh lebih tenang dan mantap. Bahkan, Huo Yuhao merasa bahwa dia mulai menyerupai Penatua Mu. Meskipun situasi saat ini sangat mendesak, Penatua Xuan tidak meminta pendapat mereka tentang cara menangani musuh-musuh mereka. Sebagai gantinya, dia bertanya kepada mereka bagaimana perjalanan mereka, dan apakah mereka menghadapi masalah yang signifikan. Kebijaksanaannya dicontohkan dalam keputusannya untuk mengubah topik untuk meningkatkan suasana tegang. Huo Yuhao berkata, "Setelah meninggalkan akademi, saya langsung menuju ke pegunungan Mingdo. Setelah itu, saya memasuki Kekaisaran Sun Moon." Ketika mereka mendengarkan ceritanya, para tetua mengangguk. Mereka sangat tersentuh ketika dia sampai pada bagian tentang serangan mereka di kota Radiant, dan bagaimana mereka telah membom istana dengan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Yuhao, sang putri begitu bersemangat sehingga dia meraih ujung meja di sisinya. Namun, Huo Yuhao menghilangkan bagian tentang demiplan spektral selama laporannya. Bagaimanapun, ini adalah rahasia terbesarnya. Tidak peduli apapun, sang putri masih orang luar. Setelah meninggalkan Radiant City, kami beristirahat sebentar untuk mengatur ulang diri kami. Karena kami tidak mendengar berita itu, kami kembali. Baru saja, kami mendengar kabar tentang bagaimana Kekaisaran Jiwa Surgawi. Penatua Xuan mengangguk. Saya melihat, Kekaisaran Sun Moon tidak akan pernah mengubah rencana pertempuran mereka jika kalian semua hanya menyerang kota-kota normal itu. Tapi Anda melebihi harapan semua orang dengan berhasil menyerang kota Radiant. Setelah itu, Kekaisaran Sun Moon tidak punya pilihan selain untuk melihat Anda semua dengan sangat penting. Sepertinya tim Anda meninggalkan jejak yang memungkinkan mereka melacak Anda. Karena itu, mereka menuntut kami untuk menyerahkan Anda kepada mereka dalam waktu 10 hari. Petik 2. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum berkata, "Penatua Xuan, saya pikir itu tidak sesederhana itu." Penatua Xuan tampaknya ingin tahu tentang apa yang Huo Yuhao katakan. "Katakan apa pendapatmu tentang ini?" Huo Yuhao berkata, "Saya tidak berpikir itu sangat mungkin bagi Kekaisaran Sun Moon untuk mengirimkan perintah ke garis depan untuk menuntut bahwa Akademi menyerahkan saya. Bagaimanapun, mereka mungkin akan berpikir saya masih berada di Kekaisaran Sun Moon. Juga, tidak mungkin bagi Akademi untuk menghubungi saya dalam 10 hari. Selain itu, mereka harus tahu bahwa akan sia-sia meminta Akademi untuk menyerahkanku." Petik 2. Zhang Lexuan berkata, "Mungkinkah mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang Akademi?"
Sekali lagi, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak, waktu yang mereka berikan kepada kami terlalu lama. 10 hari dianggap sangat lama untuk pertempuran yang menggunakan alat jiwa. Jika mereka bersedia memberi kami 10 hari untuk menyerahkan saya, sepertinya mereka tidak bermaksud menyerang kami secara langsung. Tentu saja, masih ada kemungkinan bahwa mereka hanya mencoba untuk membuat kita mati rasa sebelum meluncurkan serangan. Tetapi dari penampilan, saya pikir itu sangat tidak mungkin. Petik 2. Kenapa begitu? Putri Weina bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata, Panglima 3 tentara Kekaisaran Bulan Matahari saat ini adalah permaisuri Dewa Perang. Saya sebenarnya mengenalnya secara pribadi dari belakang ketika saya berada di Sun Moon Empire untuk program pertukaran. Dia adalah kakak perempuan saya saat itu, ketika kami belajar di bawah guru umum. Karenanya, kami memiliki hubungan yang cukup baik. Petik 2. Sementara dia berbicara tentang hubungannya dengan Juzi, Tang Wutong menjepit pahanya di bawah meja. Tentu saja, Huo Yuhao tidak menunjukkan ekspresi rasa sakit di wajahnya saat dia melanjutkan, kakak perempuan senior saya ini tidak terlalu berbakat dalam membangun alat jiwa atau berkultivasi. Namun, dia memiliki hadiah yang sangat besar dalam urusan militer. Sebelumnya, dia adalah orang yang datang dengan seluruh rencana untuk membohongi serangan di pegunungan Mingdo sebelum menyerang Kekaisaran Jiwa Surgawi. Setelah menembus perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi, ia kembali ke Kekaisaran Sun Moon untuk melahirkan pangeran mereka. Selama waktu itu, pasukan Kekaisaran Sun Moon sangat tenang karena ketidakhadirannya. Namun, dia sekarang telah kembali. Dia sangat pintar dengan taktiknya, dan tidak terlibat dalam pertempuran yang tidak berarti. Jika dia tahu itu tidak mungkin bagi Akademi untuk menyerahkanku, pasti ada alasan yang lebih dalam mengapa dia menanam pasukannya di sekitar kota Shrek. Menurut pendapatku, tidak mungkin mereka akan menyerang Akademi secara langsung. Petik 2. Din Yan berkata, tapi kita tidak bisa menghilangkan kemungkinan ini. Kalau tidak, jika mereka melancarkan serangan habis-habisan pada kita, darah dan keringat yang telah diinvestasikan di Akademi selama 10.000 tahun terakhir akan hancur dalam sekejap. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan mengangguk. Inilah mengapa Juzi sangat pintar. Dia mengerti bagaimana kita tidak punya pilihan selain menyelamatkan Shrek City dan Akademi, dan karenanya menggunakan metode ini untuk mengendalikan kita. Bahkan, pada saat ini juga, baik Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dowling akan senang melihat Kekaisaran Sun Moon melakukan ini pada kita. Mengapa begitu? Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi bertanya. Huo Yuhao menjelaskan, ini sangat sederhana. Jika Kekaisaran Sun Moon akan menyerang kita, bagaimana bisa Shrek Academy tidak membela diri? Ini akan membuat kita dan lokasi kita menjadi poros penting dalam perang. Satu-satunya cara bagi kita untuk mengambil kesempatan adalah mengumpulkan semua pasukan dari Kerajaan Luo dan Kerajaan Dowling. Dan karena kedua kerajaan cukup dekat dengan kita, mereka pasti dapat mengirim pasukan mereka dalam 10 hari. Petik 2. Setelah mendengar penjelasannya, keheningan menyelimuti ruangan itu. Mereka semua mulai merasakan niat sebenarnya di balik gerakannya. Ini adalah skema rumit namun terbuka yang dirancang oleh Juzi. Dengan mengancam musuh, sekutu musuh harus menyelamatkan mereka. Ini akan menciptakan ruang taktis bagi pasukan Juzi untuk menyerang atau mundur. Tidak ada yang akan tahu apa yang ada dalam pikirannya untuk langkah selanjutnya. Jika Juzi menyerang, Shrek Academy pasti tidak akan bisa menangkisnya sendiri. Karena itu, mereka harus meminta penguatan eksternal. Shrek Academy tidak mampu menanggung kerugian apapun. Namun, bagaimana jika Kekaisaran Sun Moon memilih untuk memegang kuda mereka dan menunggu ketika bala bantuan akhirnya tiba? Atau bagaimana jika mereka memilih untuk mengambil tindakan lain? Bagaimana seharusnya Akademi bereaksi? Saat ini, seluruh paviliun Dewa Laut sepi. Semua orang tampaknya sangat frustrasi dan tertekan oleh keadaan mereka saat ini. Kekaisaran Sun Moon hanya memajukan pasukan mereka sejauh 50 km dan menembakkan beberapa kembang api. Tapi ini sudah cukup untuk menyebabkan sakit kepala untuk Akademi Shrek. Bahkan Penatua Xuan, yang biasanya sangat tenang dan tenang, mulai mengerutkan kening. Jelas bahwa dia menjadi sangat khawatir dengan keadaan. Xian Liner berkata, Penatua Xuan, apakah mungkin bagi kita untuk mendapatkan bantuan dari Great Stardow Forest? Bagaimanapun, kami telah berbagi hubungan kerjasama yang menyenangkan dengan mereka selama ini.
Pagoda roh juga berbasis di kota kami. Jika kita bisa meminta mereka untuk membantu, akan jauh lebih mudah untuk menghentikan Kekaisaran Sun Moon menyerang kita. Petik 2. Penatua Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu yang terbaik tentang Dewa Binatang. Tidak mungkin memintanya untuk membantu kami. Faktanya, dia tidak bisa menunggu kita manusia untuk saling membunuh dan melemahkan kekuatan ras manusia. Ini akan memberi jiwa binatang lebih banyak ruang hidup. Bagaimanapun, pertempuran ini terutama terjadi antara penganut jiwa dan insinyur jiwa, yang sama-sama membutuhkan cincin jiwa. Itu akan menjadi berkah bagi setiap jiwa binatang jika lebih banyak penguasa jiwa mati. Petik 2. Qian Duoduo berkata, lalu bagaimana jika kita yang akan menyerang? Setelah menerima sinyal bantuan kami, Star Luo Empire dan Dowling Empire pasti akan mengirim pasukan mereka secepat mungkin. Dalam keadaan seperti ini, apakah Anda pikir kami akan memiliki peluang jika kami bertarung langsung dengan kekuatan penuh kami? Paling tidak, kita bisa menghentikan mereka dari melakukan hal-hal lain. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, akan sangat sulit bagi kita untuk melawan mereka secara langsung. Mereka hanya perlu mengubah area penyebaran alat jiwa mereka menjadi benteng untuk melindungi diri dari serangan kami. Bahkan jika kita akhirnya bisa menembus pertahanan mereka, itu akan menelan biaya besar. Peluang kita melakukan itu terlalu kecil. Satu-satunya keuntungan kami adalah bahwa kami memiliki lebih banyak individu yang sangat terampil dalam pertempuran. Namun, kekuatan kolektif kita sangat jauh dari mereka. Petik 2. Xian Liner mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa bertahan, kan? Akan sulit untuk bertahan melawan mereka. Petik 2. Tang Wutong tiba-tiba berbicara. Saya pikir hal terbaik yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu. Kita seharusnya tidak meminta bantuan dari Dowling dan Star Luo Empires. Ini akan memungkinkan mereka untuk fokus pada mempertahankan perbatasan mereka sendiri. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Huo Yuhao segera menatapnya. Ini persis apa yang ingin dia sarankan. Namun, dia sedikit ragu menyuarakan pendapat kontroversial ini. Hah, kenapa begitu? Penatua Suan terkejut dengan saran Tang Wutong. Para penatua lainnya juga tampaknya tidak mau menerima itu. Mereka tampaknya tidak terlalu terkesan dengan apa yang dikatakannya. Saran Tang Wutong adalah resep cepat untuk jatuhnya kota Shrek. Tang Wutong memandang Huo Yuhao sebelum mengeluarkan dengusan dingin. Ada beberapa kata yang mungkin sulit untuk kamu ucapkan. Karena itu masalahnya, saya akan membantu Anda mengatakannya. Saya menyarankan ini karena kemungkinan Juzi akan menyerang kota Shrek sangat tipis. Selama kita mengizinkan Huo Yuhao untuk bertemu dengannya dan meyakinkannya bahwa dia benar-benar di kota, dia tidak akan pernah memerintahkan pasukannya untuk menyerang kota Shrek. Petik 2. Yan Shaoze masih bingung dengan kata-katanya. Bagaimana mungkin, kecuali dia takut pada Yu Hao. Petik 2. Tang Wutong cemberut sebelum mengeluh, dia tidak takut padanya. Bahkan, dia sangat menyukainya. Saya percaya dia tidak akan pernah menyakiti Yu Hao. Oleh karena itu, selama dia tahu dia ada di kota, tidak mungkin dia akan memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Menurut pendapat saya percaya bahwa permintaannya bagi kami untuk menyerahkan Huo Yuhao hanyalah tabir asap yang telah ia ciptakan. Petik 2. Apa? Para tetua sangat terkejut dengan kata-katanya. Dewa Perang Permaisuri Kekaisaran Bulan Matahari sebenarnya menyukai Huo Yuhao. Ini adalah berita yang sulit dipercaya. Huo Yuhao tersipu setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Wutong. Tang Wutong juga menyadari bahwa emosinya tidak terlalu tepat saat dia berbalik sebelum menjulurkan lidahnya pada Huo Yuhao. Penatua Song, yang telah diam selama ini, tiba-tiba menyela. Itu akan terlalu kekanak-kanakan dari dia. Perang ini seharusnya menjadi bagian dari rencana Kekaisaran Sun Moon untuk menaklukkan seluruh benua. Ini menyangkut kehidupan jutaan orang. Saya tidak berpikir Permaisuri Dewa Perang akan membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Penatua Song, penatua yang lain hanya bisa mengangguk. Pendapat Tang Wutong tampaknya berasal dari kecemburuannya. Masih sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Komandan 3 Tentara Kekaisaran Sun Moon akan membiarkan keputusannya bergantung pada perasaannya terhadap Huo Yuhao. Tidak lagi pantas bagi Huo Yuhao untuk menambahkan komentar apapun ke dalam percakapan. Sebenarnya, pikirannya mirip dengan Tang Wutong. Ketika dia melihat kembang api sebelumnya, dia sudah menduga bahwa itu adalah layar asap yang dibuat oleh Juzi.
Namun, dia mungkin tidak mengira dia akan kembali ke akademi begitu cepat untuk melihat kembang api. Itu adalah tabir asap yang cemerlang. Dengan lebih dari 600.000 pasukan menekan dan mengancam kota Shrek, akademi akan dipaksa untuk bergerak. Dan pada saat-saat seperti ini, jika dia membuat saran yang sama dengan Tang Wutong, dia hanya akan menerima fitnah dan penolakan yang sama dari para tetua. Penatua Xuan menyesalkan, situasi ini sangat kompleks, dan kita harus mempertahankannya dengan cara apapun. Kota Shrek saat ini memiliki lebih dari 100.000 pasukan. Sekarang beberapa dari Anda telah kembali, kami berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Kita perlu menyiapkan 3 legiun insinyur jiwa untuk pertempuran sesegera mungkin. Selain itu, kita perlu mulai mempersiapkan area penyebaran alat jiwa kita sendiri. Lex Xuan, dapatkah Anda memberitahu Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dowling untuk meningkatkan pertahanan mereka, tetapi bersiaplah untuk membantu kami bila perlu. Petik 2. Roger. Zhang Lex Xuan mengakui. Roger. Huo Yuhao ragu-ragu sebelum setuju untuk menindaklanjuti dengan perintah. Permintaan Penatua Xuan sudah merupakan kompromi antara dua pendapat yang saling bertentangan. Bagaimanapun, sebagai master dari Paviliun Dewa Laut, ia harus memprioritaskan kelangsungan hidup kota Shrek dan Akademi Shrek. Diskusi selanjutnya berkaitan dengan rincian tentang rencana pertahanan mereka. Putri Weina juga menyatakan dukungan dari pasukan Kekaisaran Jiwa Surgawi yang tersisa untuk melindungi kota Shrek. Pertemuan berlanjut sampai larut malam. Setelah itu berakhir, Tang Wutong, Huo Yuhao dan Bei Bei meninggalkan akademi dan kembali ke Sekte Tang. Bei Bei tampaknya tenggelam dalam pikirannya sebelum dia bertanya pada Huo Yuhao. Yuhao, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukankah rasanya kita dituntun? Petik 2.